Suara Serak yang ke-117. 9 Sutra Matahari 2041-2050. Novel audio Pencak Silat Bela Diri. Pada saat ini, para anggota Istana Reinkarnasi memahami bahwa satu-satunya dukungan mereka adalah cakram putih. Jika cakram ini tidak dapat melindungi mereka, nasib mereka akan menyedihkan. Semua anggota Istana Reinkarnasi menatap piringan putih itu, diam-diam berdoa agar piringan itu dapat bertahan. Hun Lao, apa kabar? Ye Tianfei bertanya melalui pesan kepada Tuan Hun. Kekuatan pertahanan harta kekaisaran ini sangat kuat, dan akan sulit bagi Menara Tiandao untuk merobohkannya dalam waktu singkat. Tapi jangan khawatir, level Menara Tiandao lebih tinggi dari itu, dan pasti bisa menekannya. Jawab Hun Tua. Sekarang, pencuri yang hebat, Anda benar-benar memprovokasi senjata ajaib kuno saya. Pada saat ini, tiba-tiba, sesosok badan tinggi muncul dari Menara Tiandao, dengan wajah marah, melihat ke piringan putih. Ini adalah tanda jiwa yang ditinggalkan oleh seorang kaisar surgawi. Semua anggota Istana Reinkarnasi terkejut. Gemuruh. Saat berikutnya, Kaisar Desolate kuno mengulurkan tangannya, dan Menara Tiandao tiba-tiba bergetar, menghasilkan kekuatan hisap yang mengerikan, dan mulai dengan gila-gilaan melahap energi dan hiukum dunia ini. Energi dan hiukum yang sangat besar berkumpul menuju Menara Tiandao potongan matahari. Bahkan dalam kehampaan kacau di luar benua Feixian, ada sejumlah besar esensi yang bergerak melalui ruang dan waktu, memasuki benua Feixian, dan menyatu menuju Menara Dao Surgawi. Dalam sekejap mata, aura energi yang dipancarkan Menara Tiandao terus meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ledukan. Kemudian Menara Tiandao terbanting ke depan, menjatuhkan piringan putih itu. Bang-bang. Topeng putih yang dibuat oleh cakram putih itu meleduk seketika. Kepulan-kepulan. Anggota Istana Reinkarnasi itu terlibat, dan mereka semua muntah darah, wajah mereka menjadi sangat pucat, dan napas mereka terengah-engah. Kaisar Desolate kuno tertawa keras, dan kemudian sosok tinggi itu mulai menghilang perlahan, kembali ke Menara Tiandao. Tanda jiwa ini ditinggalkan oleh Kaisar Desolate kuno di Menara Tiandao untuk melindungi Menara Tiandao dan Hun Lao. Ketika Menara Tiandao dan Hun Lao menghadapi musuh dan bahaya yang kuat, mereka mengaktifkan diri dan keluar dari Menara Tiandao. Bawa mereka semua dan bunuh mereka yang melawan. Ye Tianfei telah menunggu kesempatan ini dan meraung. Ledukan. 37 Master Setengah Kaisar menyerbu ke depan dan melancarkan serangan panik terhadap anggota Istana Reinkarnasi. Pertempuran sengit yang mengerikan dimulai lagi. Namun tak lama kemudian para anggota Istana Reinkarnasi itu benar-benar dirugikan, ada yang terbunuh, dan ada yang ditangkap. Setelah beberapa saat, pertempuran pun usai. 5 dari 8 setengah kaisar di Istana Reinkarnasi telah meninggal, hanya menyisakan 2, termasuk kakak senior Xiang. 2 setengah kaisar yang tersisa tersegel rapat. Hanya ada sekitar 50 anggota Istana Reinkarnasi yang tersisa, dan semuanya tersegel. Tahukah kamu betapa menakutkannya Istana Reinkarnasi kita? Apalagi kamu, bahkan di benua Feixian ini, Istana Reinkarnasi kita dapat dengan mudah hancurkan. Nak, ayo kita segera pergi. Anggota Istana Reinkarnasi yang ditangkap semuanya merasa malu dan marah. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa suatu saat mereka akan ditangkap oleh makhluk dari dunia bawah dan menjadi tawanan? Jika hal seperti itu disebarkan kembali ke dunia mereka, pasti akan menjadi bahan tertawaan dan mempermalukan Istana Reinkarnasi. Tapi Ye Tianfei mengabaikannya sama sekali dan melihat ke piringan putih itu. Pada saat ini, piringan putih kehilangan kendali dan melayang di langit tinggi di kejauhan, tidak bergerak. Hun Tua, bantu aku menekan harta kekaisaran itu. Ye Tianfei bergegas menuju dis putih. Ye Tianfei menyukai harta kekaisaran ini. Namun, dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, masih sangat sulit untuk menaklukkan harta kekaisaran, dan dia membutuhkan bantuan Menara Tiandao. Bagus. Tuan Hun mengendalikan Menara Tiandao dan bergegas menuju piringan putih itu. Ye Tianfei bergegas mendekati piringan putih itu dan segera menggunakan teknik pengendalian senjata. Gemuruh. Sebagai harta kekaisaran, piringan putih dapat dengan mudah ditaklukkan oleh orang lain, dan segera bereaksi dan meleduk. Tekanan energi yang mengerikan datang dan menghantam Ye Tianfei. Ledukan. Menara Tiandao tiba dan langsung mengenai piringan putih itu.
Kemudian, Menara Tiandao mulai bertarung melawan piringan putih itu lagi, dan pertarungan berlangsung sangat sengit. Ye Tianfei, sebaliknya, terus menggunakan teknik pengendalian senjatanya untuk mengumpulkan senjata ajaib ini secara paksa. Dengan cara ini, hingga suatu hari kemudian, Ye Tianfei menghabiskan seluruh usahanya, dan dengan bantuan Menara Tiandao, dia akhirnya menggunakan teknik pengendalian senjata untuk menaklukkan piringan putih tersebut. Haha, ini adalah harta kekaisaran. Wah, kamu telah memperoleh banyak hal, kata Pahun sambil tertawa. Ya, panennya bagus. Sayangnya itu hanyalah harta kekaisaran tingkat rendah. Ye Tianfei melihat piringan putih yang melayang di depannya dan berkata sambil tersenyum. Harta karun kekaisaran dibagi menjadi 4 tingkatan, dari rendah ke tinggi, tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat sempurna. Cakram putih ini adalah harta kekaisaran tingkat rendah, sedangkan Menara Tiandao adalah harta kekaisaran tingkat menengah. Biarpun itu hanya harta kekaisaran tingkat rendah, itu sudah cukup untuk menekan sebagian besar senjata ajaib di 3000 dunia. Ye Tianfei menundukkan piringan putih itu, lalu mengeluarkan perahu terbang hijau dan bersiap untuk pergi. Anak laki-laki Ye Tianfei itu memang ada di sana, aku melihatnya. Haha, perintah Kaisar Langit sudah mengatakan bahwa selama anak ini terbunuh, akan ada banyak hadiah. Itu adalah hadiah Kaisar Langit. Pasti kekayaan dan harta yang tak terbayangkan. Mungkin, itu mungkin warisan Kaisar Surga. Dia mengeluarkan kapal terbang. Sepertinya dia ingin melarikan diri. Cepat, pergi dan hentikan dia. Tiba-tiba, pesawat luar angkasa berguling dari langit yang jauh, dipenuhi dengan niat membunuh. Makhluk di dalam pesawat luar angkasa meraung kegirangan setelah melihat Ye Tianfei. Ini semua adalah pasukan dari pasukan lokal di benua Feixian, dan mereka datang khusus untuk memburu Ye Tianfei. Berita tentang perintah Kaisar Surgawi telah lama menyebar ke seluruh benua Feixian, dan banyak kekuatan yang ingin membunuh Ye Tianfei dan mendapatkan hadiah yang disebutkan dalam perintah Kaisar Surgawi. Betapa mulianya mendapat pahala dari Kaisar Surga. Oleh karena itu, selama periode waktu di benua Feixian ini, ada banyak kekuatan yang mencari Ye Tianfei di mana-mana, dan banyak ahli deduksi yang menyimpulkan keberadaan Ye Tianfei siang dan malam. Sekarang kekuatan ini akhirnya menemukan Ye Tianfei. Bunuh mereka semua. Ye Tianfei melirik pesawat ruang angkasa yang bergulir dan segera melepaskan 20 master setengah kaisar, berkata dengan dingin. Boom boom. 20 master setengah kaisar menyebar badan mereka pada saat yang sama, bergegas menuju pesawat luar angkasa, dan mulai membunuh. Ah, raungan terus terdengar. Setelah beberapa saat, semua makhluk yang datang untuk memburu Ye Tianfei terbunuh, tidak ada yang hidup. Kemudian Ye Tianfei memasuki kapal terbang hijau, melayang ke langit, dan menuju ke kedalaman langit benua Feixian. Nak, apakah kamu akan kembali ke benua Hongmeng sekarang? Tanya Hun Tua. Ya, ayo kembali dan lihat dulu. Ye Tianfei mengangguk. Tetapi alammu saat ini adalah alam Dao Surgawi. Mungkin sulit bagimu untuk kembali ke benua Hongmeng. Kata orang tua itu. Ayo kita coba. Aku punya cara untuk menipu surga. Aku bisa menghindari persepsi jalan besar langit dan bumi dengan turun sementara ke alam semesta. Dengan kekuatanku saat ini, aku hampir tidak bisa menggunakannya. Jawab Ye Tianfei. Di masa lalu, Ye Tianfei pernah memperoleh senjata ajaib yang disebut perisai pelindung langit yang dapat menipu langit di benua Tianxuan. Namun, dibandingkan dengan keadaan Ye Tianfei saat ini, tingkat perisai pelindung langit terlalu rendah dan tidak ada lagi sesuai. Untungnya, Ye Tianfei telah memperoleh keterampilan khusus yang dapat menipu langit di kehidupan sebelumnya. Dengan keterampilan ini, Ye Tianfei dapat masuk dan keluar dari berbagai dunia, besar dan kecil, dan bahkan dapat bersembunyi dari perjanjian kuno. Faktanya, fungsi utama perjanjian Taiko adalah untuk mencegah orang-orang kuat dari dunia tingkat tinggi memasuki dunia tingkat rendah dan membunuh orang. Jika orang kuat dari dunia tingkat tinggi memasuki dunia tingkat rendah, menahan auranya, tidak mengambil tindakan, dan tidak mengungkapkan niat membunuh sedikit pun, dia mungkin tidak menjadi sasaran perjanjian Taiko. Oleh karena itu, fungsi terpenting dari perjanjian Taiko adalah untuk mencegah orang-orang kuat di dunia tingkat tinggi membantai makhluk-makhluk di dunia tingkat rendah tanpa alasan. Oh, sungguh, kalau begitu aku ingin melihatnya.
Tuan Hun tertawa. Setelah beberapa saat, kapal terbang hijau telah memasuki kedalaman langit benua Feixian. Tiba pada saat terakhir ia melakukan perjalanan melalui kehampaan yang kacau dari luar. Lokasi di mana Anda memasuki benua Feixian. Terakhir kali, Ye Tianfei dengan paksa menerobos penghalang ruang angkasa dari dunia luar dan secara paksa menyeberang ke benua Feixian. Hanya saja Ye Tianfei sudah berada di alam surga, jadi dia tidak perlu mendobrak penghalang luar angkasa, dia bisa langsung melewatinya. Ye Tianfei melepaskan energi dan hiukum luar angkasanya, dan setelah beberapa saat, dia berhasil melewati penghalang luar angkasa dan sampai ke kehampaan yang kacau di luar. Kemudian Ye Tianfei mulai bergegas dalam kehampaan yang kacau, kembali ke benua Hongmeng. Nak, kenapa kamu harus terburu-buru sendiri? Kamu memasuki Menara Pantom dan membiarkan Master Setengah Kaisar memimpin Menara Pantom dalam perjalanan. Tidak butuh waktu lama untuk kembali ke benua Hongmeng. Seorang Master Setengah Kaisar bergegas melewati kehampaan yang kacau jauh lebih cepat darimu. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan tempur, tapi ada hubungannya dengan level alam. Tuan Hun tiba-tiba berkata pada Ye Tianfei. Aku tahu. Tapi bergegas sendirian dalam kehampaan yang kacau adalah semacam pengalaman. Saya sekarang berada dalam tahap pertumbuhan kekuatan, dan yang terbaik adalah melatih diri saya lebih banyak. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Waktu dan ruang dalam kehampaan yang kacau sangatlah tidak stabil. Makhluk dengan kekuatan yang tidak mencukupi akan menghadapi berbagai bahaya saat melakukan perjalanan dalam kehampaan yang kacau. Itu benar. Orang tua itu mengangguk. Terakhir kali Ye Tianfei datang ke benua Feixian dari benua Hongmeng, jadi dia mengetahui koordinat spasial benua Hongmeng dan mengunci arah dan bergerak maju. Apa yang Ye Tianfei lakukan kali ini? Rutenya pada dasarnya sama dengan yang terakhir kali, kembali saja dengan cara yang sama. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Gemuruh. Tiba-tiba terdengar suara keras di depan. Kolam Chaos Thunder telah tiba. Ye Tianfei tersenyum. Tidak lama kemudian, guntur yang menyilaukan dan jurang petir muncul di depan. Guntur tak berujung memancar darinya, menyilaukannya hingga ekstrim, dan aura destruktif yang dilepaskannya sangat menakutkan. Terakhir kali Ye Tianfei berlatih teknik badan hegemon Dewa Petir di kolam guntur yang kacau ini, dan dia mencapai tingkat keempat dalam satu tarikan napas. Saya akan kembali ke benua Hongmeng dulu, dan setelah saya selesai menjelaskan urusan benua Hongmeng, saya akan kembali ke sini dulu, dan berhasil mempraktikkan 3 level sisa teknik badan tiran Dewa Petir, lalu pergi ke Vermilion Alam Burung. Teknik badan tiran Dewa Petir adalah teknik pembentukan badan yang sangat kuat. Teknik ini tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan fisik dan kualitas fisik saya, tetapi juga meningkatkan kemampuan saya dalam mengendalikan guntur dan kilat. Ye Tianfei melihat ke arah kolam guntur yang kacau di depannya dan berpikir sendiri. Kemudian Ye Tianfei melewati kolam guntur yang kacau ini dan kembali ke benua Hongmeng. Ketika Ye Tianfei bergegas dalam kehampaan yang kacau, nama Ye Tianfei menjadi semakin populer di benua Feixian. Karena banyak ahli deduksi brilian yang menyimpulkan bahwa guru misterius yang menghancurkan klan Gagak Emas adalah Ye Tianfei. Saat berita itu menyebar, seluruh benua Feixian menjadi sensasi. Berbagai hal tentang Ye Tianfei mulai tergali dan tersebar di mana-mana di benua Feixian. Misalnya, Ye Tianfei menghancurkan tanah suci Tianliang di domain Shengzhou Tianxiong dan cabang Paviliun Jianhuang. Ye Tianfei bergegas ke markas besar Paviliun Jianhuang dan mengusir semua orang di Paviliun Jianhuang ke dunia pedang tanpa berani keluar orang-orang yang dikirim oleh Istana Tianshan ke benua Feixian, termasuk tiruan dari penguasa Istana Tianshan, dan Ye Tianfei membunuh sekelompok makhluk yang datang untuk memburunya beberapa hari yang lalu. Hal-hal ini digali satu persatu dan menyebar terus-menerus di benua Feixian. Masing-masing dari mereka sangat mengejutkan orang dan menyebabkan diskusi gile. Nama Ye Tianfei mulai menyebar ke setiap sudut benua Feixian, hampir semua orang mengetahuinya, dan semua orang mengetahuinya. Ketika Ye Tianfei pertama kali datang ke benua Feixian, dia hanyalah karakter kecil yang diburu oleh kekuatan kelas 2 dan 3 seperti alam Tianxiong dan tanah suci Tianliang dan menjadi sosok yang ditakuti. Master Paviliun, kabar baik, menurut kesimpulan saya, anak laki-laki Ye Tianfei itu tampaknya telah meninggalkan benua Feixian. Paviliun Jianhuang kami benar-benar aman. Kami tidak perlu lagi khawatir Ye Tianfei akan mengetuk pintu lagi.
Di markas besar Paviliun Kaisar Pedang, seorang lelaki tua berjubah mendatangi Master Paviliun dan berkata dengan penuh semangat. Sekarang pejabat senior Paviliun Jianhuang diam-diam keluar dari alam pedang bersama pasukan Paviliun Jianhuang, dan telah mengerahkan pasukan pengawasan yang sangat ketat di sekitar markas besar Paviliun Jianhuang kembali ke dunia pedang. Hari ini, untuk sementara, penyihir dari Paviliun Kaisar Pedang telah menyimpulkan keberadaan Ye Tianfei, dan akhirnya menyimpulkan bahwa Ye Tianfei sepertinya telah meninggalkan benua Feixian, jadi dia segera datang untuk melapor ke Master Paviliun. Oh, ya, pemimpin Paviliun sedang mendiskusikan urusan akademis dengan sekelompok pejabat senior di aula pertemuan. Dia sangat bersemangat ketika mendengar laporan penyihir. Sangat bagus. Jika binatang kecil itu benar-benar meninggalkan benua Feixian, kita di Paviliun Kaisar Pedang akan bisa keluar dan berjalan di benua Feixian dengan percaya diri di masa depan. Di aula, pejabat senior Paviliun Kaisar Pedang menjadi bersemangat setelah mendengar apa yang dikatakan penyihir itu. Meskipun para pejabat senior Paviliun Kaisar Pedang sangat membenci Ye Tianfei, mereka juga sangat takut padanya. Paviliun Kaisar Pedang hampir menghancurkan agama terakhir kali. Mage, apakah hasil deduksimu dapat diandalkan? Tanya Master Paviliun. Saya 80% yakin. Penyihir itu berpikir sejenak dan menjawab. Baiklah, Guru, kesimpulan Anda sangat kuat. Karena Anda yakin 80%, anak laki-laki Ye Tianfei itu mungkin telah meninggalkan benua Feixian. Ini adalah hal yang baik bagi kami di Sword Emperor Paviliun. Master Paviliun mengangguk dan berkata, hanya saja pertahanan Paviliun Kaisar Pedang kita tidak bisa dilonggarkan dan kita harus tetap waspada. Master Paviliun menambahkan, akhirnya kembali ke benua Hongmeng. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Ye Tianfei akhirnya kembali keluar penghalang luar angkasa benua Hongmeng. Merasakan suasana familiar dunia di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Oke nak, benua Hongmeng ada di depan. Saya benar-benar ingin melihat apa yang Anda maksud dengan penipuan. Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei. Oke, aku akan menggunakannya sekarang. Ye Tianfei tersenyum. Jadi Ye Tianfei duduk bersila, membentuk segel aneh dengan tangannya, dan aura energi ruang waktu yang kuat terpancar seketika. Selanjutnya, Ye Tianfei terus membentuk segel satu demi satu, dan pada saat yang sama, energi di badannya bergerak sesuai dengan jalur tertentu. Saya tidak tahu berapa lama, tapi aura Ye Tianfei tiba-tiba berubah. Tuan Hun menemukan bahwa Ye Tianfei sedang duduk di sana. Meskipun dia dapat melihatnya dengan mata telanjang, sulit untuk mendeteksi keberadaan Ye Tianfei menggunakan kekuatan jiwanya. Sungguh menakjubkan. Orang tua itu terkejut dan senang. Beberapa jam kemudian, Ye Tianfei tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Hun Lao, aku telah menggunakan seni menipu langit, bagaimana menurutmu? Jika saya masuk dalam kondisi saya saat ini, dapatkah saya menyembunyikan persepsi benua Hongmeng tentang jalan langit dan bumi? Ye Tianfei bertanya. Tuan Hun memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam energi dan hukum ruang dan waktu, dalam beberapa aspek, bahkan Ye Tianfei merasa malu pada dirinya sendiri. Jadi Ye Tianfei menanyakan pendapatnya. Yah, menurutku dalam keadaanmu saat ini, ketika memasuki benua Hongmeng, selama kamu memperhatikan dan tidak melakukan apapun dengan santai, menurutku kamu hampir tidak bisa menipu dunia benua Hongmeng. Tuan Hun dengan hati-hati merasakan aura Ye Tianfei dan menjawab setelah beberapa saat. Jika saya menerobos ke ranah setengah kaisar, dan kemudian menggunakan teknik menipu semacam ini, efeknya akan lebih baik. Sekarang kita hampir tidak dapat mencapai efek ini, kata Ye Tianfei. Tuan, kita akan memasuki benua Hongmeng. Guru, wilayah Anda telah melampaui apa yang dapat ditampung oleh benua Hongmeng. Setelah Anda kembali ke benua Hongmeng, saya khawatir Anda akan ditolak oleh hukum langit dan bumi. Ye Tianfei tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini dan berkata kepada Tuan sejati orang suci ungu. Jangan khawatir, aku hanya tiruan, aku bisa menjadi kuat atau lemah. Terlebih lagi, saya awalnya adalah makhluk milik benua Hongmeng, dulu badan saya bisa dengan bebas masuk dan keluar benua Hongmeng. Meskipun benua Hongmeng benar-benar menolak klon saya masih bisa menghadapinya. Paling buruk, klon saya hanya akan kehilangan sebagian kekuatannya. Tuan sejati orang suci ungu tersenyum dan menjawab. Itu masuk akal.
Kekuatan badan Master harus lebih kuat dari klon ini. Di masa lalu, dia bisa dengan bebas masuk dan keluar dari benua Hongmeng, jadi dia secara alami memiliki metodenya sendiri. Ye Tianfei mendengarkan kata-kata Zhenjun dan tidak lagi khawatir. Nak, kamu tidak perlu mengkhawatirkan tuanmu, dia pasti punya metodenya sendiri. Dan dia hanyalah tiruan, dan dia memang bisa membubarkan sebagian kekuatannya bila diperlukan. Kata orang tua itu. Oke, aku akan masuk, kata Ye Tianfei. Kemudian Ye Tianfei menggunakan energi dan hukum ruang waktunya dan mulai melakukan perjalanan ke benua Hongmeng. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei berhasil melakukan perjalanan kembali ke benua Hongmeng. Terakhir kali Ye Tianfei meninggalkan benua Hongmeng, dia hanya berada di alam pengintip bintang. Sekarang dia berada di alam surga. Benar saja, teknik penipuan yang saya gunakan hampir tidak dapat disembunyikan dari persepsi benua Hongmeng tentang jalan besar di langit dan bumi. Ye Tianfei berdiri jauh di langit benua Hongmeng, menunggu beberapa saat, dan menemukan bahwa tidak ada yang terjadi, dan tidak bisa menahan nafas lega. Secara umum, jika orang kuat yang menerobos masuk dari dunia luar dirasakan oleh jalan besar langit dan bumi, dia akan segera bereaksi dan menggunakan energi dan hukum seluruh dunia untuk mengusirnya. Ye Tianfei masuk begitu lama dan tidak terjadi apa-apa. Hal ini menunjukkan bahwa Hongmeng Datian Didao tidak menganggap Ye Tianfei, orang kuat yang menerobos dari dunia luar, atau sama sekali tidak menganggap Ye Tianfei sebagai orang kuat. Benar, aku tidak menyangka kamu memiliki kumpulan keterampilan menipu yang begitu brilian. Dari sudut pandang ini, setelah Anda menerobos ke setengah kaisar, Anda dapat menerobos ke salah satu dari 3.000 dunia. Orang tua itu tidak bisa tidak memuji. Seharusnya tidak apa-apa. Namun, saat melakukan penipuan semacam ini, Anda tidak bisa melakukannya begitu saja. Begitu Anda mengeluarkan terlalu banyak energi, Anda akan ditemukan oleh Dao Agung Langit dan Bumi, diusir secara paksa, dan bahkan mungkin mengarah pada perjanjian kuno. Kata Ye Tianfei, ya. Jadi di masa depan, jika Anda menggunakan teknik penipuan semacam ini di beberapa dunia yang lemah, Anda harus memberikan perhatian khusus. Jika perjanjian kuno terpicu pada akhirnya, Anda mungkin tidak akan bisa menolaknya. Perjanjian Taiko sangat sombong. Setelah ditentukan bahwa Anda telah melanggar perjanjian, maka akan dieksekusi dengan kekerasan. Hun Tua mengingatkan, ya, aku akan memperhatikannya. Ye Tianfei mengangguk. Nak, pernahkah kamu memperhatikan bahwa energi dan hukum benua Hongmeng telah meningkat pesat? Saya memperkirakan benua Hongmeng sudah bisa melahirkan makhluk dengan kekuatan alam penciptaan dunia atau bahkan alam persatuan dunia. Tiba-tiba Pak Hun berkata dengan heran. Hun Lao, kamu benar. Energi dan hukum benua Hongmeng memang telah meningkat pesat. Dengan cara ini, klon Master tidak perlu lagi khawatir akan ditolak oleh jalan besar langit dan bumi di benua Hongmeng. Setelah Ye Tianfei mendengar apa yang dikatakan Tuan Hun, dia segera merasakannya dengan cermat dan segera menunjukkan ekspresi terkejut. Klon dari Dewa Sejati Orang Suci Ungu ini diselamatkan oleh Ye Tianfei dari markas besar Tanah Suci Tianliang di domain Shengzu Tianxiong di benua Feixian, yang merupakan kekuatan dari alam Heiji. Karena benua Hongmeng sekarang dapat menampung makhluk dengan kekuatan alam gabungan, tiruan dari penguasa sejati Sage Ungu ini tidak akan pernah menemui penolakan apapun saat memasuki benua Hongmeng. Tampaknya benua Feixian tidak hanya mengalami perubahan mendadak di dunia dan energi serta hukumnya meningkat beberapa waktu lalu, tetapi begitu pula benua Hongmeng. Ye Tianfei melanjutkan, saya menduga hal seperti ini terjadi di sebagian besar dari 3.000 dunia beberapa waktu lalu. Bukan hanya 2 dunia di benua Feixian dan benua Hongmeng. Kata orang tua itu, sebagian besar. Sepertinya sesuatu yang besar benar-benar akan terjadi di 3.000 dunia. Dan itu bisa menjadi sesuatu yang buruk. Ye Tianfei tampak sedikit serius, mengangguk dan berkata, jangan khawatir tentang ini untuk saat ini. Hal terpenting bagi Anda saat ini adalah meningkatkan kekuatan Anda. Tidak peduli apa yang terjadi di 3.000 dunia di masa depan, selama Anda memiliki kekuatan yang cukup, tidak perlu takut. Kata orang tua itu, Hun Lao, kamu benar. Ye Tianfei mengangguk. Kemudian, Ye Tianfei mendarat menuju benua Hongmeng di bawah. Segera setelah itu, Ye Tianfei kembali ke Donghuang, di atas markas besar klan Ziwei. Tuan, kami kembali.
kata Ye Tianfei pada Tuan sejati orang suci ungu. Benar saja, kita kembali ke markas besar klan Ziwei. Klon dari True Lord Purple Sage segera keluar dari menara pantong, berdiri di samping Ye Tianfei, melihat ke markas familiar di bawah, matanya sedikit merah, dan dia mengangguk. Ye Tianfei mengamati sebentar dan menemukan bahwa jalan besar langit dan bumi di benua Hongmeng tidak keberatan dengan tiruan dari Tuan sejati Sage ungu ini, dan dia benar-benar lega. Ya, saya tidak menyangka klan Ziwei telah berkembang sedemikian rupa. Klan ini seharusnya dianggap sebagai salah satu kekuatan terkuat di benua Hongmeng saat ini. Tuan sejati orang suci ungu memandang ke markas besar klan Ziwei di bawah dan memujinya berulang kali. Saat ini, markas besar klan Ziwei telah menjadi salah satu tempat yang paling dijaga ketat di benua Hongmeng. Ada berbagai macam formasi cemerlang di mana-mana, dan formasi tersebut terus-menerus berubah menjadi berbagai fenomena aneh, seperti berbagai binatang mitos, dewa, iblis, dan monster, yang terlihat sangat ajaib. Apalagi akan ada beberapa kelompok orang yang berpatroli ke segala arah setiap saat, dan akan dijaga ketat. Markas besar dikelilingi oleh awan dan kabut, dengan banyak puncak, energi spiritual yang kaya, burung spiritual di mana-mana, dan ramuan ditanam di mana-mana. Bawah tanah markas besar klan Ziwei telah diubah oleh Ye, dan energi bumi di area luas di dekatnya semuanya berkumpul di sini, dan esensinya dikumpulkan. Pemandangan seperti itu membuat Raja Sejati Orang Suci Ungu semakin bahagia saat dia melihatnya. Selama bertahun-tahun, dia jauh dari rumah dan jarang kembali menemui klan Ziwei, jadi dia selalu merasa bersalah. Sekarang setelah dia kembali dan melihat bahwa klan Ziwei berkembang dengan sangat baik, rasa bersalah di hatinya sedikit berkurang. Tuan, ayo turun, kata Ye Tianfei pada Tuan sejati orang suci ungu. Oke, Tuan sejati orang suci ungu mengangguk. Kemudian, Ye Tianfei dan True Lord Purple Sage mendarat menuju markas besar di bawah. Sebelum keduanya mendarat di tanah, tim patroli dari markas bergegas mendekat. Anda, pemimpin muda tim patroli ini bertanya dengan tajam, tetapi begitu dia membuka mulut, dia mengenali Ye Tianfei. Itu kakak laki-laki. Kakak senior Ye Tianfei kembali. Lihat kakak, pemimpin kecil itu segera meraung kegirangan. Selama bertahun-tahun, klan Ziwei telah memperluas perekrutannya dan telah menerima banyak murid baru, tetapi pemimpin muda ini adalah murid lama. Ketika Ye Tianfei masih di markas besar klan Ziwei, dia telah bertemu Ye Tianfei berkali-kali sebelumnya, jadi dia mengenalinya sekilas. Apa, kakak senior Ye Tianfei kembali? Kabar baik, kakak senior Ye Tianfei telah kembali, pergi dan lapor. Raungan pemimpin kecil itu menyebar, dari 1 menjadi 10, lalu menjadi 100, dan segera seluruh markas besar klan Ziwei menjadi sensasi, dan banyak murid tergerak oleh berita itu dan berlari menemui Ye Tianfei. Pengaruh Ye Tianfei di antara murid-murid klan Ziwei begitu besar sehingga hampir setiap murid klan Ziwei menganggap Ye Tianfei sebagai idola mereka. Sepertinya mereka semua mengagumimu. Tuan sejati orang suci ungu berdiri di sampingnya dan berkata sambil tersenyum. Dia adalah salah satu pemimpin tertinggi klan Ziwei di zaman kuno. Sekarang dia telah kembali ke klan tersebut, tidak ada murid yang mengenalinya. Tuan, alasan utamanya adalah Anda sudah lama tidak kembali. Sebagian besar murid ini direkrut setelah Anda meninggalkan markas, dan mereka tidak mengenali Anda sama sekali. Kata Ye Tianfei. Ya, aku memang pergi untuk waktu yang lama. Kata Dewa Sejati Ungu Suci. Kamu Tianfei, kamu kembali. Suara gembira terdengar di kejauhan, dan kemudian Tuan Liu bergegas bersama selusin pejabat senior dan mendarat di depan Ye Tianfei. Sayang. Saat berikutnya, mata Guru Liu tertuju pada Dewa Sejati Suci Ungu yang berdiri di samping Ye Tianfei. Dia tertegun sejenak, dan kemudian ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. Para murid biasa itu tidak mengenali Raja Sejati Petapa Ungu, tapi dia mengenalinya. Leluhur Zisheng, kamu akhirnya kembali. Selamat datang nenek moyang orang suci ungu. Cepat. Semua orang segera berlutut untuk menyambut leluhur suci ungu. Kemudian, Tuan Liu meraung dengan keras. Selamat datang di Patriark Suci Ungu. Para tetua di samping Guru Liu semuanya mengenali Raja Sejati Sage Ungu dan segera mengikuti Guru Liu untuk memberi hormat. Setelah beberapa saat, sejumlah besar orang dari klan Ziwei, dipimpin oleh Guru Liu, bersama-sama memberi hormat kepada Tuan Sejati Zisheng.
Seluruh klan Ziwei sangat senang ketika mereka mendengar bahwa kakak laki-laki dan nenek moyang Zisheng telah kembali pada waktu yang sama, seolah-olah mereka sedang merayakan sebuah festival. Leluhur, kamu akhirnya kembali. Ji Yue sangat merindukanmu. Tiba-tiba, seorang wanita bergegas dari jauh dan datang ke depan Raja Sejati Ungu Suci. Dia menangis. Dia sebelumnya direkrut dan dibawa ke dalam klan Ziwei oleh penguasa sejati orang suci ungu, dan Sang Sage memberinya bimbingan mengenai kultivasinya, jadi dia memiliki perasaan mendalam terhadap penguasa sejati orang suci ungu. Haha, Ji Yue, iya, kekuatanmu meningkat pesat dari sebelumnya. Tuan sejati orang suci ungu juga sangat senang melihat Ji Yue. Mendengus. Sekarang leluhur sudah kembali, coba saya lihat apakah Anda masih berani mengganggu saya. Ji Yue memandang Ye Tianfei dan berkata dengan bangga. Kapan aku mengganggumu? Jika tidak, saya akan mengembalikan posisi kakak laki-laki kepada Anda sekarang. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Saya tidak menginginkannya. Sekarang seluruh klan Ziwei hanya mengakui kamu sebagai kakak senior, dan kamu tidak dapat memberikannya kepadaku bahkan jika kamu mau. Selain itu, kamu jauh lebih kuat dariku. Ji Yue berkata dengan kesal. Di masa lalu, ketika Ye Tianfei pertama kali memasuki klan Ziwei, dia benar-benar tidak yakin dengan Ye Tianfei dan mencoba mencuri gelar kakak laki-laki Ye Tianfei berkali-kali, tetapi sekarang dia mengerti bahwa dia jauh lebih rendah dari Ye Tianfei. Bos, aku sudah menunggu siang dan malam sampai kamu akhirnya kembali. Pada saat ini, Wu Heishan muncul, bergegas dari kejauhan, tampak seperti sedang menangis. Bagus, itu sudah dihancurkan. Ye Tianfei merasakan alam Wu Heishan dan mengangguk puas. Dengan kondisi Wu Heishan saat ini, ditambah dengan bintang Dava yang dia latih, dia sudah bisa bertarung melawan Master Alam Yansing. Terakhir kali Ye Tianfei meninggalkan benua Hongmeng, alam Wu Heishan masih jauh dari alam kesengsaraan. Bos, Anda tidak tahu apa-apa. Beberapa waktu lalu, kultivasi saya tiba-tiba tampak curang. Saya terus membuat terobosan dan peningkatan dalam waktu singkat, sampai ke alam kesengsaraan. Dan saya merasa stamina saya masih cukup, dan saya kira tidak akan lama lagi saya bisa menerobos dan meningkatkan lagi. Wu Heishan berkata dengan bangga. Jadi begitu. Ye Tianfei segera memahami bahwa pasti ada perubahan mendadak di benua Hongmeng beberapa waktu lalu. Energi dan hukum telah meningkat pesat, sehingga budidaya makhluk hidup di benua tersebut telah mengalami kemajuan besar. Mendengar Ye Tianfei kembali, sekelompok teman termasuk Wen Zi, Ji Yan, Mu Rongpei, Jiang Yan, Xiao Hui, Yuan Dayong dan lainnya bergegas menemui Ye Tianfei. Ye Tianfei terkejut saat mengetahui bahwa ranah teman-teman ini telah meningkat pesat. Karena klan Ziwei sekarang menjadi salah satu kekuatan terkuat di benua Hongmeng, memiliki sumber daya budidaya yang sangat besar, dan energi spiritual di markas besar sangat kaya, semua teman Ye Tianfei tinggal di sini untuk berlatih dalam retret. Selain itu, ada sekelompok makhluk dari alam Changhuang, seperti Istana King Yun, Akademi Pelindung Dao, keluarga Ye Tianfei dan kekuatan lainnya, yang semuanya bermarkas di markas besar klan Ziwei. Di mana Dugu Huan? Apakah Anda sudah menemukan keberadaannya? Ye Tianfei berkumpul dengan banyak teman, tetapi Dugu Huan tidak terlihat, jadi dia tidak bisa tidak bertanya kepada Guru Liu. Belum. Saya pernah mengirimkan tim orang untuk mencari ke seluruh wilayah benua Hongmeng, namun hingga saat ini saya belum menemukan keberadaan Dugu Huan. Jawab pemimpin Liu. Saya harap dia aman, kata Ye Tianfei lembut. Sejak Dugu Huan meninggalkan markas besar klan Ziwei dan pergi berlatih, Ye Tianfei belum pernah mendengar keberadaannya. Saya curiga Dugu Huan mungkin telah meninggalkan benua Hongmeng. Karena saya pernah meminta lebih dari selusin ahli deduksi dengan kemampuan deduksi kuat yang diakui di benua Hongmeng untuk menyimpulkan keberadaan Dugu Huan, dan mereka menyimpulkan bahwa Dugu Huan kemungkinan besar telah meninggalkan benua Hongmeng. Jangan khawatir, saya akan terus melacak keberadaan Dugu Huan di masa depan, kata pemimpin Liu. Yah, itu mungkin. Ye Tianfei mengangguk. Kemudian, Ye Tianfei datang ke markas, daerah tempat tinggal anggota keluarga Ye, dan bertemu dengan ayahnya dan beberapa tetua klan. Ye Tianfei terkejut saat mengetahui bahwa ayahnya sekarang berada pada tahap akhir dari alam kesengsaraan. Ye Tianfei juga sedikit terkejut dengan perkembangan ini.
Tampaknya bakat seni bela diri ayahnya saat ini lebih tinggi dari yang dibayangkan Ye Tianfei. Ye Tianfei pernah membantu Ye Tianpeng mengubah badannya, sehingga bakat seni bela dirinya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Selain Ye Tianpeng, beberapa tetua di klan Ye dan anggota klan lainnya semuanya mengalami peningkatan kekuatan dibandingkan sebelumnya. Klan Ye sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya di kota Yuanyu di wilayah timur benua Tianshuan. Ye Tianfei mengambil sejumlah besar properti dan memberikannya kepada Ye Tianpeng sebagai sumber pelatihan untuk klan Ye. Feier, aku dan para tetua punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu, kata Ye Tianpeng pada Ye Tianfei. Ayah, jika terjadi sesuatu, katakan saja, jawab Ye Tianfei. Setelah berdiskusi dengan para tetua, saya berencana untuk mendirikan klan Ye di benua Hongmeng daripada mengandalkan klan Ziwei untuk waktu yang lama. Kami ingin mencari tempat untuk dijadikan markas klan Ye kami. Mulai sekarang, klan Ye kami akan menetap di Hongmeng dan berkembang, kata Ye Tianpeng. Beberapa tetua klan Ye juga berada di dekatnya, melihat Ye Tianfei dan ingin mengetahui pendapat Ye Tianfei. Ayah, para tetua, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi sekarang bukan waktunya. Jangan khawatir, saya pribadi akan mencari tempat untuk dijadikan markas klan daun kita di masa depan, dan membiarkan orang-orang klan daun kita pindah ke sana. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, bukankah sekarang adalah waktu yang tepat? Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei, Ye Tianpeng dan beberapa tetua tercengang. Dalam pandangan mereka, klan Ziwei sekarang menjadi salah satu kekuatan paling kuat di benua Hongmeng, dan Ye Tianfei sudah menjadi salah satu orang paling berpengaruh di benua Hongmeng. Dalam situasi ini, klan Ye tidak pernah ada waktu yang lebih baik untuk melakukannya, mencari tempat untuk membangun markas keluarga. Ya, sekarang bukan waktu yang tepat. Oleh karena itu, untuk saat ini, kami anggota keluarga Ye harus tinggal di markas besar klan Ziwei, yang lebih aman. Ye Tianfei mengangguk dan berkata. Ye Tianfei tahu bahwa dia memiliki banyak musuh dan sedang diburu oleh perintah kaisar. Dia tidak tahu kapan keluarganya akan terpengaruh. Dalam keadaan seperti itu adalah pilihan terbaik bagi klan Ye untuk tinggal di markas besar Ziwei Clan. Baiklah, Feier, lakukan semua yang kamu katakan. Ye Tianpeng dan beberapa tetua tahu bahwa Ye Tianfei selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Karena dia mengatakan ini, pasti ada alasannya, jadi mereka berhenti memaksa. Selanjutnya, Raja Sejati Orang Suci Ungu mengumpulkan semua pejabat senior dari klan Ziwei ke dalam ruang pertemuan untuk sebuah pertemuan. Kura-kura hitam sedang duduk di posisi tinggi, dan Raja Sejati Orang Suci Ungu serta Ning Zongqi duduk di kedua sisi kura-kura hitam. Suangui adalah binatang penjaga kuno klan Ziwei. Bahkan status Tuan Sejati Zisheng tidak bisa dibandingkan dengannya. Berikutnya adalah seorang pendeta Tao Tua dan dewa berkepala guguik. Keduanya dibawa keluar dari tanah hidup dan mati oleh Ye Tianfei. Mereka bersumpah untuk mengikuti Ye Tianfei, meminta mereka untuk tinggal di sini untuk menjaga markas dari klan Ziwei. Menghadapi dua tuan seperti itu, Tuan Liu tentu saja tidak berani mengabaikan dan membiarkan mereka berdua menjadi tetua tertinggi dari klan Ziwei. Tolong kumpulkan ramuan ini. Tianfei menjentikkan jarinya dan mengirimkan beberapa cincin luar angkasa kepada pendeta Tao Tua dan dewa berkepala guguik. Terima kasih, Tuan Ye. Pendeta Tao Tua dan dewa berkepala guguik mengambil cincin luar angkasa, dan segera merasakan kekuatan jiwa di dalamnya. Mereka menemukan bahwa cincin itu berisi berbagai ramuan untuk memperbaiki badan jiwa, itulah yang paling mereka butuhkan. Mau tidak mau gemetar karena kegembiraan dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Identitas sebenarnya dari mereka berdua adalah sisa-sisa perang dari medan perang kuno dekat benua Hongmeng. Badan jiwa mereka sangat hilang. Ye Tianfei berjanji untuk membantu mereka memperbaiki badan jiwa mereka, jadi mereka mengikuti Ye Tianfei. Klan Ziwei telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Selain merekrut sejumlah besar murid baru, Guru Liu juga merekrut banyak guru dari benua Hongmeng untuk melayani sebagai penatua dan diaken biasa. Ye Tianfei diam-diam menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan para penatua dan diaken biasa yang baru direkrut, dan menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan mereka, jadi dia merasa lega. Setelah tinggal di markas besar klan Ziwei selama beberapa hari, Ye Tianfei meninggalkan markas dan mulai berjalan-jalan di benua Hongmeng,
mengunjungi beberapa kekuatan familiar dan bertemu dengan beberapa kenalan. Misalnya perusahaan dagang Sifang, kuil kuno Tianlong, kuil Daleyin, keluarga Ji, keluarga Meng, keluarga Murong, klan monster Donghuang, klan asing prasejarah, Del. Yang mengejutkan Ye Tianfei adalah nenek moyang klan monster Donghuang telah meninggalkan benua Hongmeng bersama beberapa anggota klannya. Menurut iblis tua yang tinggal di klan iblis Tanah Air Timur, leluhur klan iblis dikirim kembali ke alam iblis melalui saluran transmisi khusus, karena leluhur klan iblis ini awalnya berasal dari alam iblis sebelumnya. Tuan Ye, apakah ada berita tentang Dandan? Di kantor pusat Bank Umum Sifang, Lu Yugang tampak agak kuyu dan tua, dan bertanya pada Ye Tianfei. Belum. Tuan Lu, jangan khawatir, saya pasti akan menemukan keberadaan Nona Lu dan membawa Nona Lu kembali. Ye Tianfei menghibur. Ye Tianfei selalu merasa bersalah atas kecelakaan yang menimpa Lu Dandan, karena Lu Dandan terlibat dalam kecelakaan tersebut karena keterlibatannya sendiri. Terima kasih, Tuan Ye. Lu Yugang berkata, tapi jelas dia tidak punya banyak harapan. Lu Dandan kehilangan ibunya ketika dia masih muda, dia membesarkannya sendirian dan menganggapnya sebagai biji matanya. Sekarang keberadaan putri kesayangannya tidak diketahui, yang membuatnya khawatir sepanjang hari. Pada akhirnya, Ye Tianfei meninggalkan sejumlah besar sumber daya budidaya dan meninggalkan kantor pusat Bank Komersial Sifang. Setelah meninggalkan markas besar perusahaan perdagangan Sifang, Ye Tianfei meninggalkan Donghuang, datang ke dunia tengah Tiongkok, dan masuk ke markas besar Istana Panjang Umur. Tuan Ye, kamu kembali. Setelah menerima laporan tersebut, penguasa Istana Kehidupan Kekal segera keluar bersama para pejabat senior Istana Kehidupan Kekal. Mereka sangat antusias menemukan bahwa Ye Tianfei di depannya adalah badan aslinya, bukan tiruan. Penguasa Istana Panjang Umur segera menyambut Ye Tianfei ke ruang resepsi untuk berdiskusi. Tuan Ye, lingkungan benua Hongmeng tampaknya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dulu, master terkuat di benua Hongmeng hanya bisa berada di alam pengintip bintang, namun kini tidak hanya banyak master alam Tianshu yang telah lahir, saya bahkan menerima kabar bahwa ada makhluk yang menyerang alam penciptaan dunia yang legendaris. Saat ini, dunia tengah Tiongkok berkembang semakin pesat, dan kemajuan berbagai kekuatan besar dan kecil sangatlah menakjubkan. Penguasa Istana Panjang Umur memberitahu Ye Tianfei tentang perubahan terkini di daratan. Aku tahu. Ye Tianfei mengangguk. Kali ini, Ye Tianfei baru saja kembali ke benua Hongmeng dan menemukan bahwa dunia ini sudah dapat melahirkan alam ciptaan. Seiring dengan meningkatnya energi dan hukum suatu dunia, budidaya makhluk di dunia ini secara alami akan meningkat pesat, dan wilayah mereka akan melampaui batas atas. Tuan Ye, di masa lalu, para penguasa alam pengintip bintang sudah menjadi ahli terbaik di daratan, tapi sekarang para penguasa alam pengintip bintang bukanlah apa-apa. Istana Kehidupan Abadi kami dulu mengandalkan alam pengintip bintang untuk mendominasi Tiongkok dunia tengah, tetapi sekarang ada lebih dari 100 master alam Tianshu di Tiongkok dunia tengah, dan secara bertahap kami tidak lagi mempertimbangkan Istana Kehidupan Abadi kami. Beberapa kekuatan bahkan mulai meremehkan klan Ziwei. Mereka pernah menghina klan Ziwei dengan kata-kata. Jika bukan karena takut akan keputusan Kaisar Ziwei, mereka pasti sudah lama menimbulkan masalah bagi klan Ziwei. Ini adalah beberapa situasi di Tiongkok akhir-akhir ini. Tuan Ye, jika Anda tidak percaya, Anda bisa menyelidikinya. Penguasa Istana Panjang Umur berkata kepada Ye Tianfei lagi. Apakah Anda memiliki ahli di bidang Tianshu di Istana Panjang Umur Anda? Ye Tianfei bertanya. Termasuk saya, hanya ada 5 orang di tahap awal alam Tianshu. Dari 7 penguasa alam pengintip bintang di Istana Panjang Umur kita, hanya 5 yang berhasil menembus alam Tianshu, yang memalukan. Penguasa Istana Panjang Umur menggelengkan kepalanya, tampak sedikit frustrasi. Jika itu terjadi di masa lalu, alam pengintip bintang dapat mengejutkan seluruh benua Hongmeng. Tapi sekarang ada lebih dari 100 alam Tianshu di Tiongkok di dunia tengah. Hanya 5 alam Tianshu pada tahap awal bukanlah apa-apa. Di masa lalu, dengan bantuan Ye Tianfei, 7 alam pengintip bintang lahir di Istana Panjang Umur, dan sekarang 5 di antaranya telah menembus ke tahap awal alam Tianshu. Saya akan tinggal di sini selama beberapa hari untuk melihat apakah saya dapat membantu Anda para master dari Istana Panjang Umur menerobos. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, sangat bagus.
Penguasa istana kehidupan kekal merasa segar ketika mendengar ini. Dia secara alami memiliki keyakinan mutlak pada Ye Tianfei. Selanjutnya, Ye Tianfei tinggal di istana panjang umur selama beberapa hari. Selama beberapa hari ini, Ye Tianfei meminta sekelompok master dari istana panjang umur untuk memasuki menara hantu untuk berlatih, dan memurnikan sejumlah besar jamu untuk membantu mereka menerobos. Ye Tianfei membawa kembali sejumlah besar bahan obat tingkat tinggi dan berbagai harta surgawi dan duniawi dari benua Feixian, dan memberikan beberapa di antaranya kepada para master di istana panjang umur untuk pelatihan, dan efeknya sangat jelas. Sekitar 4 atau 5 hari kemudian, istana panjang umur sudah memiliki 2 alam Tianshu tahap akhir, 3 alam Tianshu tahap menengah, 3 alam Tianshu tahap awal, dan sekelompok alam pengintip bintang. Kekuatan keseluruhan meningkat secara signifikan. Hal ini terutama karena lingkungan benua Hongmeng berubah secara tiba-tiba beberapa waktu lalu, yang meletakkan dasar bagi kemajuan makhluk-makhluk ini, sehingga Ye Tianfei dapat dengan mudah dan cepat membantu mereka meningkatkan alamnya. Penguasa istana panjang umur dipenuhi dengan kekaguman saat dia melihat Ye Tianfei dengan santai membantu para tuan di istana panjang umur ini untuk meningkatkan wilayah mereka. Saya telah meninggalkan klon yang ada di markas besar klan Siwei di Donghuang. Jika ada situasi apapun, saya dapat mengirim seseorang ke Donghuang untuk melapor ke klon saya. Klon saya akan menghubungi badan utama saya dan saya akan kembali saat itu. Kesepakatan dengan di benua Hongmeng. Jika ada yang berani memprovokasi klan Siwei atau istana panjang umur Anda, saya akan mengambil tindakan. Sebelum Ye Tianfei meninggalkan markas istana panjang umur, dia berkata kepada penguasa istana panjang umur. Oke, Tuan Ye, yakinlah, istana panjang umur kami akan selalu menjadi sekutu terbaik klan Siwei. Penguasa istana panjang umur segera menjawab. Setelah meninggalkan Tiongkok, Ye Tianfei datang ke Nanling. Ye Tianfei datang ke Nanling karena Du Fan. Sebelum Ye Tianfei meninggalkan benua Hongmeng, dia mendapat kabar tentang Du Fan dan pergi ke Nanling. Dia akhirnya menemukan Du Fan di jurang yang sangat besar di area yang penuh dengan atmosfer yang tidak menyenangkan. Setelah menemukan Du Fan, Ye Tianfei mengetahui bahwa Du Fan mengenali sisa jiwa dari Master Bumi sebagai tuannya, dan di bawah bimbingan Master Bumi itu, dia memasuki jurang untuk berlatih dalam pengasingan. Kali ini Ye Tianfei kembali ke markas besar klan Siwei dan menemukan bahwa Du Fan belum kembali, jadi dia ingin pergi ke Nanling untuk melihat apakah Du Fan masih berlatih mengasingkan diri di dalam jurang. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei datang ke Nanling dan sekali lagi berjalan ke daerah pegunungan yang tidak diketahui. Pegunungan yang tidak menyenangkan ini dipenuhi dengan semua jenis roh jahat yang menakutkan. Dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, dia secara alami tidak takut pada roh-roh jahat itu. Dia tidak perlu mengerahkan kekuatan spiritual apapun keluar. Dengan jentikan jari, kamu dapat dengan mudah menghancurkan roh-roh jahat yang terus bermunculan. Akhirnya, Ye Tianfei sekali lagi sampai ke jurang tempat Du Fan berlatih dalam pengasingan, memasuki jurang, dan sampai ke lubang kuno. Yang membuat Ye Tianfei kecewa adalah Du Fan sudah tidak ada lagi. Dulunya ada kerangka manusia di dalam lubang, tapi sekarang sudah hilang. Kerangka manusia itu adalah kerangka penguasa bumi kuno yang magang dengan Du Fan. Sepertinya orang itu telah dibebaskan. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Nafas energi yang diangkut. Tiba-tiba, Ye Tianfei merasakan aura teleportasi di dalam lubang dan terkejut. Jadi Ye Tianfei melangkah dan masuk ke dalam lubang. Terakhir kali Ye Tianfei datang ke lubang ini, dia tidak bisa masuk karena penguasa bumi kuno membuat banyak pengaturan di dalam lubang untuk mencegah semua makhluk hidup masuk. Ledukan. Begitu Ye Tianfei melangkah ke dalam lubang, semburan energi yang mungkin terjadi dibombardir secara langsung. Naga bumi yang ganias berguling dan membunuhnya, dan segala macam jadi yang menakutkan dan tempat-tempat berbahaya terus meletus, dengan kekuatan yang luar biasa. Hanya saja dengan kualitas fisik Ye Tianfei saat ini, bahkan jika dia menahan serangan setengah kaisar secara langsung, tidak akan terjadi apa-apa. Serangan di depannya ini tidak akan melukai Ye Tianfei sama sekali. Teleportasi altar. Ye Tianfei masuk ke dalam lubang dan menemukan altar teleportasi jauh di dalam lubang. Altar teleportasi ini diaktifkan belum lama ini. Itu hanya bisa diaktifkan oleh Du Fan dan tuannya.
Altar teleportasi ini adalah altar teleportasi jarak jauh lintas batas. Sepertinya Dufan telah meninggalkan benua Hongmeng. Saya tidak tahu dunia mana yang dia datangi. Ye Tianfei berdiri di depan altar teleportasi, merasakannya sebentar, dan berkata pada dirinya sendiri. Dugu Huan meninggalkan dunia ini, tapi aku tidak menyangka Dufan akan melakukan hal yang sama. Semoga mereka semua selamat. Ye Tianfei berdiri di depan altar teleportasi dan melihatnya sebentar, lalu berkata, lalu berbalik dan pergi. Selanjutnya, Ye Tianfei kembali ke Donghuang. Ayo pergi dan melihat lautan luas. Setelah kembali ke Donghuang, Ye Tianfei tidak segera kembali ke markas klan Ziwei, tetapi sampai ke laut tanpa batas. Laut luas adalah salah satu tanah terlarang yang terkenal di Wastelen Timur. Ras yang relatif misterius yang hidup di laut adalah ras Putri Duyung. Suku Putri Duyung telah menjaga makam peri di dasar laut yang luas selama beberapa generasi. Kali ini Ye Tianfei datang ke Changmanghai. Selain berkumpul dengan para petinggi suku Putri Duyung, ia juga ingin melihat makam abadi. Tuan Ye, kamu di sini. Patriark tua suku Putri Duyung sangat senang mengetahui bahwa Ye Tianfei telah tiba, dan segera meminta orang-orang untuk membawa Ye Tianfei ke istana tempat mereka menerima tamu. Banyak pejabat tinggi dari suku Putri Duyung juga datang menemani mereka. Tuan Ye, sesuatu terjadi pada suku Putri Duyung kita. Setelah kedua pihak bertukar kata untuk mengenang masa lalu, sang patriark tua mengerutkan kening dan berbicara. Apa yang telah terjadi? Ye Tianfei tertegun dan bertanya. Klan Putri Duyung kami baru-baru ini kehilangan sekelompok anggota klan muda. Anggota klan muda yang hilang itu adalah generasi muda paling berbakat dan berprestasi di klan. Mereka mewakili masa depan klan Putri Duyung kita. Tanpa diduga, mereka terus menghilang selama periode ini. Sang patriark tua mengerutkan kening dan berkata. Mendengar pemimpin klan lama membicarakan masalah ini, para pemimpin senior klan Putri Duyung lainnya mulai mengerutkan kening satu persatu. Ya, Tuan Ye tidak tahu apa-apa. Selama periode waktu ini, hampir seluruh klan kami pergi bersama untuk mencari anggota klan muda yang hilang di seluruh lautan luas. Namun hingga saat ini, belum ditemukan jejaknya. Mereka sepertinya menghilang begitu saja di lautan luas. Seorang penatua menghela nafas. Mungkinkah mereka meninggalkan laut luas dan melakukan perjalanan melintasi benua? Ye Tianfei berpikir sejenak dan menebak. Mustahil. Kami, suku Putri Duyung, memiliki aturan bahwa kami tidak boleh meninggalkan laut tanpa batas ini. Kami harus menghabiskan seluruh hidup kami di laut, memikul tanggung jawab sebagai penjaga makam. Anak-anak muda itu telah diberitahu berkali-kali sejak mereka masih muda bahwa mereka tidak boleh meninggalkan lautan luas bahkan setengah langkah pun, jika tidak mereka akan dikeluarkan dari klan. Mereka tidak akan meninggalkan lautan luas. Sang patriark tua menggelengkan kepalanya dan menjawab. Mungkinkah musuh yang membalas dendam? Apakah kamu, suku Putri Duyung, punya musuh? Ye Tianfei berpikir sejenak dan bertanya lagi. Tidak. Kami suku Putri Duyung sudah hidup mengasingkan diri di lautan luas ini selama beberapa generasi dan tidak pernah dendam dengan pihak luar. Terlebih lagi, lautan luas ini adalah wilayah kekuasaan suku Putri Duyung. Kami temukan bahwa jika itu benar, jika ada musuh yang datang, kita sudah mengetahuinya. Sang patriark tua menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, itu juga. Ye Tianfei mengangguk. Ayo lakukan ini, Bapak leluhur, berikan aku jiwa dan aura anggota suku yang hilang itu, dan aku akan merasakan mereka dan melihat apakah aku dapat menemukan keberadaan mereka. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, meskipun keakraban Ye Tianfei dengan lautan luas ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Putri Duyung ini, kekuatan alam Ye Tianfei lebih kuat dari mereka, dan tingkat kekuatan jiwanya lebih tinggi dari mereka. Apalagi Ye Tianfei juga memiliki banyak teknik rahasia yang dapat menemukan target melalui nafas raga jiwa. Oke. Pemimpin klan lama dapat melihat bahwa tingkat kekuatan Ye Tianfei saat ini jauh lebih kuat daripada pemimpin senior klan Putri Duyung, jadi dia segera setuju, dan dengan lambaian tangannya, semua jiwa, badan, dan aura dari klan Putri Duyung. Anggota klan muda yang hilang diarahkan ke depan Ye Tianfei. Ye Tianfei melepaskan energi jiwanya, merasakan semua jiwa dan aura makhluk Putri Duyung muda yang hilang ini, dan menuliskannya. Pemimpin klan, sekarang saya akan mulai melacak keberadaan anggota klan ini. Ye Tianfei berdiri,
keluar dari istana, melepaskan kekuatan jiwanya, memperluasnya ke segala arah, dan mulai merasakan. Para pemimpin senior suku Putri Duyung juga mengikuti keluar istana dan berkumpul di belakang Ye Tianfei. Ye Tianfei, biarkan aku membantumu. Sebagai seorang kultivator hantu, saya sangat akrab dengan raga jiwa dan dapat membantu Anda melacak nafas raga jiwa tersebut. Huang Sang tiba-tiba keluar dari menara pantom, berdiri di samping Ye Tianfei, dan berkata, "Oke." Ye Tianfei mengangguk, menyalin jiwa dan aura anggota klan Putri Duyung yang hilang, dan memberikannya kepada Huang Sang. Setelah Huang Sang mendapatkan nafas dari raga jiwa tersebut, dia segera menggunakan teknik rahasia budidaya hantu khusus untuk mencarinya. Para eksekutif senior suku Putri Duyung diam-diam terkejut saat melihat Huang Sang yang semuanya berkulit hitam dan seperti hantu. Namun, mereka melihat bahwa Huang Sang dan Ye Tianfei adalah kenalan, jadi mereka tidak bertanya. "Nak, berikan aku salinan jiwa dan nafas Putri Duyung yang hilang. Saya akan membantu Anda menemukannya juga," kata orang tua itu. "Benar, aku hampir melupakanmu." Ye Tianfei menepuk kepalanya dan berkata, "Kemampuan Hun Lao untuk memahami ruang dan waktu hanya lebih kuat dari kemampuan Ye Tianfei." Jadi selanjutnya, Ye Tianfei, Hun Lao dan Huang Sang masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka dan masing-masing menggunakan keterampilan penelusuran rahasia mereka sendiri untuk melacak keberadaan anggota suku Putri Duyung yang hilang. Ye Tianfei pernah menjadi kaisar surga, dan dia telah mengumpulkan banyak teknik rahasia brilian untuk menemukan orang di kehidupan sebelumnya, beberapa di antaranya secara khusus mengandalkan aura jiwa dan badan untuk melacaknya. Dengan tingkat kekuatan Ye Tianfei saat ini, setiap teknik rahasia pelacakan sudah dapat digunakan. Sekarang Ye Tianfei telah menggunakan semua teknik rahasia pelacakan ini. Hampir sepanjang hari nanti, Ye Tianfei akhirnya menemukan sesuatu. Arah itu, Ye Tianfei bergerak dan menuju ke satu arah. Saat ini, Huang Sang sudah pergi, tidak tahu ke arah mana harus mencari seseorang. "Ya, Nak, aku juga merasakan Putri Duyung yang hilang seharusnya berada di arah ini," Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei. Tianfei terbang sebentar, berhenti untuk merasakan dengan hati-hati, lalu bergerak maju lagi. Dengan cara ini, Ye Tianfei berjalan sebentar, dan kemudian berhenti untuk merasakannya sejenak. Suatu hari kemudian, Ye Tianfei datang ke tengah dasar laut yang luas dan berdiri di depan makam abadi yang besar di dasar laut. Saat ini, Huang Sang juga sampai di tengah dasar laut dan berdiri di depan makam abadi. "Saya merasa anggota suku Putri Duyung yang hilang sepertinya ada di makam peri ini," Huang Sang berkata pada Ye Tianfei. "Ya, persepsi saya sama. Tuan Huang, Anda para pembudidaya hantu sangat pandai dalam melacak jiwa." Ye Tianfei mengangguk dan berkata pada Huang Sang, "Hasil persepsiku sama. Sebagian besar Putri Duyung yang hilang ada di makam peri itu." Saat ini, Tuan Hun juga berkata kepada Ye Tianfei, "Karena hasil pelacakan kita bertiga sama, sepertinya Putri Duyung yang hilang kemungkinan besar ada di makam peri ini," kata Ye Tianfei. Kemudian, Ye Tianfei memberitahu leluhur lama suku Putri Duyung dan pejabat senior tersebut tentang hasil pelacakan. "Apakah semua anak muda kita yang hilang ada di makam abadi ini? Bagaimana ini mungkin?" Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei, kepala keluarga tua dan pejabat senior semuanya tercengang dan sedikit tidak bisa dipercaya. Sekarang, gemuruh. Tiba-tiba, makam peri di depan tampak bergetar, dan kemudian gelombang mengerikan ditransmisikan, menyebabkan lautan luas bergejolak dalam sekejap, dan seluruh lautan seolah-olah mendidih. "Tuan Ye, sesuatu yang buruk akan terjadi. Anda mungkin telah membuat marah makam abadi ini. Cepat, semua anggota suku segera berkumpul dan dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian melindungi Tuan Muda Ye dan pergi, sementara separuh lainnya berlutut dan bersujud ke makam abadi, meminta makam abadi untuk melepaskan Tuan Muda Ye." Ketika bapak bangsa tua melihat perubahan ini, wajahnya berubah dengan liar dan dia meraung keras. Melihat perubahan ini, ekspresi Ye Tianfei juga sedikit berubah. Karena Ye Tianfei mengetahui kengerian makam abadi ini. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika Ye Tianfei menjadi kaisar surga, dia datang secara khusus untuk menyerang makam abadi di lautan luas ini, namun dia tidak dapat menerobos dan akhirnya pergi dengan kecewa.
Bahkan Kaisar Surga tidak dapat menangani makam abadi ini. Hun Lao, bersiaplah untuk mengaktifkan menara Tiandao kapan saja. Jika makam peri ini benar-benar menyerang, saya tidak bisa mengatasinya. Ye Tianfei segera berkata pada Tuan Hun. Anakmu mungkin mendapat masalah besar. Tuan Hun juga merasakan bahwa makam abadi di depannya sangat menakutkan. Dia tidak berani mengabaikannya dan bersiap untuk mengaktifkan menara Tiandao kapan saja. Pada saat yang sama, sejumlah besar anggota klan Putri Duyung segera bergegas setelah menerima perintah dari pemimpin klan, mengelilingi Ye Tianfei di tengah. Karena anggota klan Putri Duyung ini adalah penjaga makam peri tidak akan membahayakan mereka anggota klan Putri Duyung dalam keadaan normal. Tuan Ye, ayo segera pergi. Seorang tetua berkata dengan cemas kepada Ye Tianfei. Bagus. Ye Tianfei tidak ragu-ragu, berbalik dan pergi, dikelilingi oleh sekelompok besar Putri Duyung, berguling. Pada saat yang sama, pemimpin klan lama telah memimpin sejumlah besar anggota klan Putri Duyung untuk berlutut di depan makam abadi, berdoa dengan keras dan meminta makam abadi untuk melepaskan Ye Tianfei. Meskipun Ye Tianfei pergi dengan cepat, kekuatan jiwanya selalu memperhatikan makam abadi. Yang mengejutkan Ye Tianfei, makam abadi itu tampak menjadi lebih tenang. Pemimpin klan, lihat, ada sosok di atas makam abadi. Tiba-tiba, salah satu anggota senior klan Putri Duyung meraung kaget. Sesosok. Ketika Patriark tua suku Putri Duyung mendengar ini, dia segera melihat ke arah makam abadi. Anggota klan Putri Duyung lainnya juga menoleh. Benar saja, ada sosoknya. Ye Tianfei juga mendengar apa yang dikatakan anggota senior klan Putri Duyung. Dia menoleh ke belakang dan melihat, seperti yang diharapkan, seseorang berdiri di atas makam abadi. Siapa itu? Semua Putri Duyung dan Ye Tianfei diam-diam terkejut. Tahukah Anda, meski Putri Duyung ini telah menjaga makam peri ini selama beberapa generasi, namun mereka tidak pernah menemukan satupun sosok manusia di makam peri ini. Dan dalam keadaan normal, tidak ada makhluk hidup yang dapat mendekati makam abadi ini sama sekali, dan tidak ada makhluk hidup yang dapat berdiri di atas makam abadi tersebut. Di masa lalu, pejabat tinggi tingkat setengah kaisar datang ke sini dan ingin menyerang makam abadi. Namun, begitu mereka mendekati makam abadi, mereka terluka parah oleh energi yang menakutkan dan melarikan diri karena malu. Jadi sekarang ketika anggota klan Putri Duyung ini melihat seseorang tiba-tiba berdiri di atas makam abadi, bisa dibayangkan keterkejutan di hati mereka. Ye Tianfei juga mengetahui situasi makam abadi ini, jadi dia sangat terkejut. Sepertinya itu seorang wanita. Pada saat ini, makam abadi telah tenang dan tidak lagi melepaskan tekanan energi yang menakutkan, jadi Ye Tianfei juga berhenti dan melihat kembali sosok yang berdiri di atas makam abadi, dan menemukan bahwa itu tampak seperti sosok yang anggun wanita yang gembira. Hanya saja wanita itu diselimuti kabut peri misterius, dan Ye Tianfei tidak bisa melihat wajah aslinya dengan jelas. Kalian para Putri Duyung telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Bangunlah semuanya. Sosok itu tiba-tiba berbicara. Itu memang seorang wanita, dan suaranya sangat menyenangkan. Saat suara wanita itu terdengar, semua Putri Duyung yang berlutut di depan makam abadi terangkat oleh energi yang terlalu kuat untuk dilawan, dan mereka berdiri tegak dalam sekejap. Patriark tua suku Putri Duyung dan pejabat senior saling memandang dengan kaget dan bingung, tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Tuan Ye, tahukah Anda apa yang terjadi? Dengan kekuatan Anda, dapatkah Anda melihat wajah wanita ini dengan jelas? Sang Patriark tua mengirim pesan kepada Ye Tianfei dan bertanya. Ye Tianfei tidak bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas, dan dia tidak bisa melihatnya dengan lebih jelas. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi menurutku wanita ini kemungkinan besar adalah pemilik makam peri ini, atau makhluk yang berhubungan dengan pemilik makam peri ini. Singkatnya, dia tidak memiliki niat buruk terhadap kalian para Putri Duyung, tangani saja dia dengan hati-hati, jangan takut. Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab. Ya, menurutku juga begitu. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Tianfei, Patriark tua itu mengangguk, merasa jauh lebih tenang. Terima kasih Bibi Peri atas pujianmu. Menjaga makam abadi ini adalah tanggung jawab klan Putri Duyung kami dari generasi ke generasi. Sang Patriark tua menjawab dengan keras. Wanita di puncak makam abadi itu mengangguk. Jangan khawatir,
Anak-anak muda dari klan Putri Duyung Anda baik-baik saja. Saya membawa mereka ke dalam kubur. Bakat mereka bagus. Saya akan melatih mereka. Anggap saja sebagai hadiah atas perlindungan klan Putri Duyung Anda selama bertahun-tahun. Wanita itu berkata dengan lembut. Meskipun kata-katanya lembut, namun disampaikan ke telinga setiap makhluk hidup dengan sangat jelas, dan sangat indah. Jadi begitu. Setelah mendengarkan perkataan wanita ini, seluruh suku Putri Duyung tiba-tiba sadar. Selama periode ini, Putri Duyung muda terus menghilang, yang membuat semua Putri Duyung ketakutan. Ternyata anak-anak ikan yang hilang itu dibawa ke makam peri oleh wanita tersebut. Juga, sumber daya pelatihan ini diberikan kepada Anda, suku Putri Duyung. Berlatihlah dengan baik. Gejolak besar berikutnya akan segera datang, dan Anda, suku Putri Duyung, tidak akan bisa menghindarinya. Wanita itu berbicara lagi. Kemudian, tanpa melihat gerakan apapun dari wanita itu, beberapa cincin luar angkasa yang bersinar dengan cahaya peri jatuh di depan kepala suku Putri Duyung. Terima kasih, Nona Peri atas hadiahnya. Kekuatan jiwa leluhur tua itu sedikit menembus ke dalam cincin luar angkasa ini, dan dia menemukan bahwa cincin itu dipenuhi dengan berbagai sumber daya budidaya yang sangat banyak, dan semuanya sangat berharga. Dia begitu bersemangat sehingga dia bersujud sebagai ucapan terima kasih. Sekarang, Ye Tianfei tiba-tiba merasakan mata wanita itu menatap ke arahnya. Ledukan. Badan Ye Tianfei tenggelam, seolah-olah ada gunung tak kasat mata yang jatuh dari langit, menekan kepalanya, dan dia hampir tidak bisa bergerak. Kemudian Ye Tianfei menemukan bahwa wanita itu sepertinya merasakannya. Menarik. Sebenarnya ada seorang lelaki kecil yang bereinkarnasi. Nah, pengalaman Anda cukup aneh. Wanita itu merasakan Ye Tianfei untuk beberapa saat, lalu mengalihkan pandangannya dan berkata pada dirinya sendiri. Lalu, dia mengabaikan Ye Tianfei. Berlatihlah dengan giat dan tingkatkan kekuatan klanmu secara keseluruhan. Gejolak besar berikutnya mungkin akan sangat menakutkan, dan aku mungkin tidak bisa melindungimu klan Putri Duyung saat itu. Wanita itu melirik Putri Duyung dan berbicara perlahan. Setelah mengatakan itu, wanita itu tiba-tiba menghilang. Pemimpin klan, sepertinya gadis peri telah kembali ke makam. Setelah beberapa saat, seorang eksekutif senior berbisik kepada bapak tua itu. Aku tidak percaya ada gadis abadi di makam peri yang telah dijaga suku Putri Duyung kita selama beberapa generasi. Sungguh mengejutkan, kata eksekutif senior lainnya. Oke, semuanya, gadis peri itu keluar dari makam peri, dan statusnya pasti sangat mulia. Mulai sekarang, kita tidak bisa membicarakan gadis peri itu. Apakah kamu mengerti? Oke. Ayo kembali, kata patriark tua itu dengan keras. Wanita itu benar-benar melihat dari mana aku datang sekilas. Jadi dari mana asal-usulnya? Ye Tianfei menatap posisi wanita itu berdiri tadi, merasa sangat terkejut. Mungkinkah pemilik makam abadi ini benar-benar abadi? Mungkinkah wanita itu pemilik makam peri ini? Ye Tianfei diam-diam menebak di dalam hatinya. Jika memungkinkan, Ye Tianfei benar-benar ingin memasuki makam dan menyelidiki secara menyeluruh asal-muasal wanita dan makam abadi ini, tetapi Ye Tianfei tahu bahwa meskipun Kaisar Surga datang, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap makam abadi ini, apalagi dirinya pada tahap ini. Wanita tadi sangat menakutkan. Saya hanya menggunakan hukum ruang dan waktu untuk melihatnya, dan menemukan bahwa lokasinya kosong dan tidak ada apa-apa. Saya tidak dapat merasakannya pada jarak sedekat itu, hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei. Tuan Ye, kami akan kembali. Pada saat ini, Bapak bangsa tua mendatanginya dan berkata kepada Ye Tianfei. Oke, ayo kembali. Ye Tianfei melamun sejenak, mengangguk dan berkata. Di bawah kepemimpinan Bapak leluhur lama, mereka segera kembali ke istana tamu sebelumnya. Tuan Ye, terima kasih banyak. Untungnya, Anda mengambil tindakan kali ini, jadi kami tahu keberadaan anggota klan yang hilang. Sang patriark tua berkata kepada Ye Tianfei dengan penuh rasa terima kasih. Pemimpin klan, kamu tidak harus bersikap sopan. Bahkan jika aku tidak membantu pencarian, kurasa gadis peri itu cepat atau lambat akan muncul dan memberitahumu. Kata Ye Tianfei. Pemimpin klan Putri Duyungmu telah menjaga makam peri di sini selama beberapa generasi. Tahukah kamu tentang keberadaan gadis peri itu? Ye Tianfei bertanya. Tidak tahu.
Ada banyak legenda tentang makam peri di kalangan suku putri duyung kita, namun kita belum pernah mendengar tentang gadis peri di makam peri. Jawab bapak tua itu. Jadi begitu. Ye Tianfei mengangguk dan tidak bertanya lagi. Ye Tianfei mengerti bahwa makam abadi ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan tidak perlu membongkarnya, belum lagi dia tidak memiliki kekuatan untuk menyelidikinya sekarang. Tuan Ye, air Dewa Laut ini baru saja diberikan kepada suku putri duyung kita oleh gadis peri. Saya akan memberikan 10 botol ini kepada Anda. Kualitas perairan Poseidon ini jauh lebih baik dibandingkan dengan perairan Poseidon yang dikumpulkan oleh suku putri duyung kita. Ada juga kumpulan kristal Poseidon di sini, yang mengandung energi atribut air murni dan hukum air. Berikan juga kepada Tuan Ye. Sang patriark tua melambaikan tangannya dan mengeluarkan 10 botol batu giok dan mengirimkannya ke Ye Tianfei. Kemudian dia mengeluarkan cincin luar angkasa dan mengirimkannya ke Ye Tianfei. Pemimpin klan, ini adalah hadiah yang sangat murah hati. Ye Tianfei menolak. Tuan Ye, klan putri duyung kami selalu menganggap Anda sebagai salah satu anggota kami. Anda tidak perlu menolak, terima saja. Kata patriark tua itu. Baiklah. Ye Tianfei mengangguk, melambaikan tangannya, dan meletakkan botol giok dan cincin luar angkasa di depannya. Ye Tianfei merasakan kekuatan jiwanya ke dalam salah satu botol batu giok dan menemukan bahwa buah Poseidon ini memang mengandung energi kehidupan yang luar biasa. Air Poseidon ini mungkin benar-benar memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Pak Hun pun berkata dengan heran. Ya, perairan Poseidon ini sangat bagus. Ye Tianfei mengangguk. Tuan Ye, wanita peri tadi mengatakan bahwa kekacauan besar berikutnya akan segera terjadi. Tahukah Anda apa yang terjadi? Sang patriark tua tiba-tiba bertanya. Ketahuilah sedikit. Saya pernah mendengar seorang ahli di tingkat Kaisar Surgawi menyebutkan bahwa 3000 dunia akan segera mengalami perubahan yang mengerikan, dan banyak makhluk hidup akan terkena dampaknya. Selain itu, bahkan master di tingkat Kaisar Surgawi tidak dapat kebal terhadap hal ini sendirian. Saya memperkirakan kekacauan besar yang disebutkan oleh wanita peri mungkin mengacu pada hal ini. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, bahkan master di tingkat Kaisar Surgawi tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Patriark tua dan pemimpin senior klan putri duyung lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Sepertinya gadis peri itu benar. Mulai sekarang, klan putri duyung kita harus mendesak semua anggota klan untuk berlatih dengan serius dan meningkatkan kekuatan klan kita secara keseluruhan. Seorang penatua menghela nafas. Selanjutnya, Ye Tianfei berdiskusi dengan para pemimpin senior klan putri duyung, lalu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sang patriark tua memimpin sekelompok pejabat senior untuk secara pribadi mengantarkan Ye Tianfei ke pantai. Kali ini ketika saya kembali ke benua Hongmeng, saya telah melakukan hampir semua yang perlu saya lakukan, dan inilah waktunya untuk pergi. Tunggu sampai Anda kembali lagi nanti dan pergi ke Tianwei Tian untuk melihatnya. Tianfei sedang duduk di perahu terbang hijau dan berkata pada dirinya sendiri. Ada tanah terlarang bergengsi di dunia tengah Tiongkok di benua Hongmeng yang disebut tanah kehidupan dan kemahtian. Ye Tianfei telah masuk sebelumnya dan menemukan formasi yang sangat pintar di dalamnya formasi dan mendapat banyak harta, lalu keluar. Ye Tianfei tahu bahwa formasi itu setidaknya diatur oleh seorang ahli setingkat Kaisar Surga. Dia seharusnya tidak dapat menghancurkannya dengan kekuatannya saat ini, jadi Ye Tianfei tidak berencana untuk masuk dan melihatnya kapan. Dia kembali kali ini. Pada saat ini, kapal terbang hijau itu kembali ke markas besar klan Ziwei. Segera setelah itu, Ye Tianfei kembali ke markas klan Ziwei. Saat Ye Tianfei hendak mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, tiba-tiba utusan dari Istana Panjang Umur tiba. Tuan Ye, sesuatu terjadi di Istana Panjang Umur kita. Beberapa kekuatan besar menyatakan perang terhadap Istana Panjang Umur kami pada saat yang sama, menuntut agar Istana Panjang Umur kami menyerahkan lebih dari separuh wilayahnya, jika tidak mereka akan menghancurkan Istana Panjang Umur kami. Sekarang Tuan Istana memimpin pasukannya untuk menghadapi kekuatan besar itu. Tuan Istana mengirim saya untuk melapor kepada Tuan Ye. Utusan itu berkata, utusan ini adalah tetua biasa di Istana Panjang Umur, yang memiliki gambaran sekilas tentang kekuatan di tahap awal alam bintang. Inilah yang sebenarnya terjadi. Sepertinya saya akan mengunjungi Middle Earth Chine lagi.
Ye Tianfei mensibir. Kemudian Ye Tianfei mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di markas besar klan Ziwei. Bos, bagaimana kabarmu di dunia luar? Bagaimana kalau aku pergi bersamamu? Wu Heishan meraih tangan Ye Tianfei dan dengan enggan berpisah. Faktanya, tidak hanya Wu Heishan, tetapi banyak orang lain yang juga penuh kerinduan terhadap dunia luar dan ingin mengikuti Ye Tianfei menjelajahi dunia luar. Aku belum melakukannya dengan cukup baik di dunia luar, jadi aku tidak bisa mengajakmu keluar untuk saat ini. Tapi jangan khawatir semuanya, aku akan membawamu ke dunia luar suatu hari nanti. Dan saya percaya hari itu tidak lama lagi. Terlebih lagi, sekarang energi dan hukum dunia di benua Hongmeng telah meningkat pesat. Anda masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan di dunia ini, dan Anda dapat terus berkultivasi ke alam penciptaan. Jadi tidak perlu terburu-buru ke dunia luar untuk saat ini, kata Ye Tianfei dengan keras. Ye Tianfei memahami suasana hati semua orang. Bagaimanapun, ada banyak makhluk di sini yang dibawa keluar olehnya dari alam Changhuang dan bahkan benua Tianxuan. Tidak cukup baik. Apakah Anda ingin saya membantu? Kami bersaudara memiliki pikiran yang sama, dan kekuatan kami sama kuatnya dengan emas. Wu Heishan berkata lagi, sejujurnya, kamu belum bisa membantuku. Jadi kamu harus tetap di dunia ini, berlatih keras, dan meningkatkan kekuatanmu dulu. Mungkin kamu bisa membantuku di masa depan. Ye Tianfei menepuk bahu Wu Heishan dan berkata sambil tersenyum. Baiklah. Wu Heishan hanya bisa tersipu setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Dia tahu bahwa kekuatannya memang jauh berbeda dari Ye Tianfei. Jika dia mengikuti Ye Tianfei, dia mungkin akan menjadi beban. Saudaraku Ye, bagaimana denganku? Aku ingin pergi ke dunia luar bersamamu. Tiba-tiba, seorang pria mendatangi Ye Tianfei dan bertanya. Pria ini adalah Situ Konger. Saudara Situ, apakah kamu ingin mengikutiku ke dunia luar? Ye Tianfei merasakan aura Situ Konger dan bertanya dengan cemberut. Alam Situ Konger saat ini sudah berada di tahap tengah alam bintang Rusia. Harus dikatakan bahwa kemajuannya sangat luar biasa, bahkan Ye Tianfei pun terkejut. Iya, saya terlalu familiar dengan benua Hongmeng, khususnya Cine Middle Earth. Saya sudah berada di Cine Middle Earth sejak saya masih kecil. Saya merasa tidak banyak ruang lagi untuk berkembang di benua Hongmeng. Situ Konger memandang Ye Tianfei dengan penuh harap. Oh baiklah. Saudara Situ, Anda mahir dalam 72 transformasi dan memiliki kemampuan yang kuat untuk melindungi diri Anda sendiri. Karena Anda ingin melihat dunia luar, saya akan membawa Anda bersama saya. Ye Tianfei berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Situ Konger mahir dalam 72 transformasi dan teknik rahasia warisan lainnya dari klan Miaoshu. Membawanya bersamanya dapat memainkan beberapa peran khusus bila diperlukan. Jadi Ye Tianfei memutuskan untuk membawa Situ Konger bersamanya. Hanya saja kamu telah mendapatkan persetujuan tuanmu. Anda adalah satu-satunya keturunan klan Miaoshu Anda. Jika Anda pergi menjelajahi dunia luar, jika terjadi sesuatu, bukankah klan Miaoshu Anda akan musnah? Kata Ye Tianfei. Oh, Tuan Ye, jangan khawatir, klan Miaoshu kita sekarang memiliki lebih dari sekedar keturunan Konger. Saya telah membangun kembali markas besar klan Miaoshu di kota kuno Tiongkok, dunia tengah, dan merekrut murid secara terbuka. Selama bertahun-tahun, saya telah merekrut ratusan murid baru dengan bakat yang baik. Meminjam prestise Tuan Ye, klan Miaoshu kami berjalan cukup baik sekarang. Karena Konger ingin pergi keluar bersamamu, Tuan Muda Ye, kamu bisa membawanya bersamamu. Mungkin merupakan suatu berkah baginya bahwa dia bisa pergi bersamamu, Tuan Ye. Sebelum Situ Konger bisa menjawab, seorang lelaki tua telah datang dari langit, mendarat di depan Ye Tianfei, dan berkata sambil tersenyum. Orang tua ini adalah guru Situ Konger, kepala klan Miaoshu saat ini. Dia kebetulan datang ke Donghuang selama ini, jadi dia datang ke markas besar klan Ziwei untuk menemui Ye Tianfei. Yah, karena senior setuju, aku tidak punya masalah. Ye Tianfei mengangguk. Kemudian, Ye Tianfei mengucapkan selamat tinggal pada markas besar klan Ziwei dan bersiap untuk pergi. Ye Tianfei, situasi saat ini di dunia 3000 besar dan kecil semakin kacau. Kamu harus berhati-hati dalam segala hal. Apapun yang terjadi, keselamatan adalah yang utama. Kata Tuan sejati orang suci ungu kepada Ye Tianfei.
Sekarang menghadapi Ye Tianfei, dia telah memasuki peran sebagai guru dan benar-benar menganggap Ye Tianfei sebagai muridnya. Dia benar-benar mengenali murid yang mengaku bereinkarnasi ini. Tuan, jangan khawatir, saya akan berhati-hati. Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianpeng dan pemimpin senior klan Ye Tianfei juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Beberapa teman Ye Tianfei juga mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Tianfei. Hei, Ye Tianfei, setelah kamu pergi, aku berencana untuk meninggalkan markas besar klan Ziwei dan melakukan perjalanan ke berbagai wilayah di benua Hongmeng. Aku bosan setengah mati karena tinggal di sini sepanjang waktu. Wenzi berkata pada Ye Tianfei. Saya juga, bos, saya akan berjalan-jalan di benua ini untuk mengalami petualangan dan menambah pengetahuan saya. Wu Heishan berdiri di dekatnya dan bergegas berkata, itu bagus. Namun, setelah Anda meninggalkan markas, Anda harus menghubungi markas kapan saja. Jika Anda pergi ke dunia tengah Tiongkok, ingatlah untuk menghubungi Istana Panjang Umur tepat waktu. Ye Tianfei melirik mantan teman-temannya dan berkata, Ye Tianfei memahami bahwa teman-temannya ini mulai tumbuh perlahan dan perlu keluar untuk mencari pengalaman dan petualangan. Ambillah ramuan penyembuh ini, dan air Poseidon ini, yang memiliki efek penyembuhan lebih baik, jadi kamu juga bisa membawanya. Dapat digunakan bila diperlukan. Ye Tianfei berpikir sejenak, mengeluarkan sejumlah ramuan penyembuh dan sejumlah air Poseidon, dan membagikannya kepada mantan teman-temannya, semuanya hadir. Kepala suku tua suku Putri Duyung memberi Ye Tianfei 10 botol air Poseidon yang diberikan oleh Bibi Peri. Selain itu, ia juga menghadiahkan air Poseidon dalam jumlah besar yang dikumpulkan oleh suku Putri Duyung, sehingga kini Ye Tianfei memiliki banyak air Poseidon. Ye Tianfei, jangan khawatir. Jika mereka pergi berlatih, saya akan mengirim seseorang untuk mengawasi mereka kapan saja dan mencoba memastikan keselamatan mereka. Kata pemimpin Liu. Itu bagus. Ye Tianfei mengangguk. Kemudian, Ye Tianfei mengeluarkan perahu terbang hijau, membawa para tetua Istana Panjang Umur, Situ Konger dan gurunya ke dalam perahu terbang, terbang ke langit, dan kemudian menuju ke dunia tengah Tiongkok. Segera setelah itu, kami tiba di dunia tengah Tiongkok. Ayo pergi ke Istana Panjang Umur dulu. Ye Tianfei berkata dengan dingin, mengendalikan kapal terbang hijau menuju markas Istana Panjang Umur. Ye Tianfei memahami bahwa benua Hongmeng saat ini berbeda dari masa lalu. Setelah dua perubahan besar di dunia, bakat dan potensi banyak makhluk telah meningkat pesat, mengakibatkan munculnya sejumlah besar penguasa alam Tianshu di dunia tengah. Bumi Cina. Para penguasa alam Tianshu ini secara bertahap akan memiliki ide, seperti ingin mengatur kembali struktur kekuatan Tiongkok dunia tengah dan bahkan seluruh benua Hongmeng. Saat ini, Istana Panjang Umur menempati wilayah terluas di Dewa Dunia Tengah dan juga merupakan kekuatan terkuat dalam nama. Oleh karena itu, cepat atau lambat, wilayah Tianshu yang baru bangkit akan mengambil tindakan terhadap Istana Panjang Umur. Ye Tianfei secara alami mengetahui hal ini. Istana Panjang Umur adalah kekuatan Ye Tianfei, dan Ye Tianfei tentu saja tidak akan membiarkan orang lain menindas Istana Panjang Umur. Segera setelah itu, kapal terbang hijau itu mulai mendekati markas Istana Panjang Umur. Tuan Ye, mereka mulai mengambil tindakan. Di dalam kapal terbang, tetua Istana Panjang Umur tiba-tiba berdiri, menunjuk ke markas besar Istana Panjang Umur di kejauhan, dan meraung. Pada saat ini, di markas besar Istana Panjang Umur, sekelompok orang dari Istana Panjang Umur membentuk formasi pertahanan besar-besaran, menghadapi pasukan musuh yang bergegas menuju markas seperti air pasang. Selama bertahun-tahun, Istana Panjang Umur telah berkembang pesat dan merekrut sejumlah besar murid baru yang berprestasi, sehingga memiliki jumlah orang yang cukup. Namun, musuh yang menyerang Istana Panjang Umur saat ini adalah pasukan yang terdiri dari 5 atau 6 kekuatan besar dari dunia tengah dan Tiongkok. Jumlah mereka lebih besar dari Istana Panjang Umur Momentum. Saat ini, semua formasi dan formasi tanah di markas besar Istana Panjang Umur telah diaktifkan. Mereka berwarna-warni dan ditumpangkan lapis demi lapis, sangat melindungi markas. Ye Tianfei membantu mengatur hampir setengah dari formasi dan formasi dasar ini. Dalam beberapa hari terakhir, jika bukan karena kekuatan pertahanan formasi dan formasi dasar ini, markas besar Istana Panjang Umur pasti sudah lama dibobol. Istana Panjang Umur kita tidak bisa bertahan lama.
Paling lama dalam 1 hari, musuh pasti akan menyerang markas. Maka saya khawatir istana panjang umur kita akan hancur. Di dalam markas, penguasa istana panjang umur dan sekelompok pejabat senior berdiri di udara dengan ekspresi khawatir di wajah mereka, melihat situasi pertempuran di sekitar markas, menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tuan Istana, apakah ini akhir dari istana panjang umur kita? Seorang eksekutif senior di sebelahnya bertanya dengan enggan. Tidak, kami masih memiliki harapan di istana panjang umur. Penguasa istana panjang umur berkata perlahan. Tuan Istana, maksudmu Tuan Muda Ye? Seorang eksekutif senior bertanya. Ya, jika Tuan Ye bisa tiba tepat waktu, semuanya akan baik-baik saja di istana panjang umur kita. Penguasa istana panjang umur mengangguk dan berkata. Tapi Tuan Istana, ada lebih dari 40 penguasa alam Tianshu yang datang untuk mengepung istana panjang umur kita kali ini. Bahkan jika Tuan Muda Ye datang, mereka mungkin tidak dapat menghadapinya. Salah satu tetua tampak khawatir. Tidak, selama Tuan Ye datang, dia pasti akan mengalahkan penjajah ini. Saya percaya Tuan Ye. Penguasa istana panjang umur berkata dengan suara yang dalam, terlihat sangat percaya diri. Tidak, Tuan Istana, musuh akan menyerang, dan sebagian besar formasi telah dihancurkan. Kami tidak bisa lagi membela diri. Pada saat ini, tiba-tiba, beberapa diaken berdarah bergegas dari kejauhan dan mendarat di depan pemilik istana sambil berkata dengan panik. Haha, faktanya, selama istana panjang umur Anda menyerahkan setengah wilayahnya, Anda dapat menghindari pertempuran hari ini. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir setengah dari dunia tengah Tiongkok kami telah dikuasai oleh istana panjang umur Anda, dan Anda tidak pernah mempertimbangkannya. Pengaruh kekuatan seperti kita, istana panjang umur Anda tidak lagi kuat, tetapi masih menempati begitu banyak wilayah. Sudah waktunya struktur kekuatan Tiongkok di dunia tengah berubah. Mulai besok, tidak akan ada lagi kekuatan istana panjang umur di Tiongkok dunia tengah. Seorang lelaki tua berambut putih memimpin sejumlah besar pasukan pembunuh dan bergegas ke markas besar istana panjang umur. Semua orang di istana panjang umur harus keluar dan mati. Di arah lain, seorang pria parubaya berjubah hijau dan sejumlah besar pasukan juga bergegas menuju markas istana panjang umur. Pada saat yang sama, setidaknya 5 atau 6 pasukan menyerang markas istana panjang umur dari berbagai arah. Sebagian besar formasi di markas istana panjang umur telah dihancurkan, dan orang-orang di istana panjang umur telah dipukul mundur. Pada akhirnya, orang-orang dan kuda istana panjang umur terpaksa mencapai puncak gunung di dalam markas. Semua pejabat senior istana panjang umur, serta semua orang dan kuda, berkumpul di belakang pemilik istana panjang umur, masing-masing menunjukkan ekspresi putus asa. Serangan musuh terlalu sengit, dengan total lebih dari 40 penguasa alam Tianshu dan koalisi 5 atau 6 kekuatan, yang bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh istana panjang umur. Haha, istana panjang umur Anda cukup makmur dalam beberapa tahun terakhir, bukan? Faktanya, ngomong-ngomong, istana panjang umurmu baru saja menempel di pangkuan anak laki-laki Ye Tianfei itu, berpura-pura menjadi kuat dan menduduki begitu banyak wilayah di dunia tengah Tiongkok kita. Sekarang Ye Tianfei telah meninggalkan benua Hongmeng, aku ingin tahu siapa lagi yang bisa diandalkan oleh istana panjang umurmu. Seorang lelaki tua jangkung dan tampak kuat berkata sambil tersenyum liar. Orang tua ini berada di alam Tianshu akhir. Karena Anda mengetahui hubungan antara istana panjang umur kami dan Tuan Ye, Anda masih berani memprovokasi istana panjang umur kami. Jika Tuan Ye melanjutkan kasus ini di masa depan, apakah Anda tidak takut akan konsekuensi yang serius? Penguasa istana panjang umur berkata dengan suara yang dalam. Anak laki-laki itu Ye Tianfei membuat takut orang lain, tapi bukan aku. Belum lagi dia telah meninggalkan benua Hongmeng. Bahkan jika dia ada di sini sekarang, aku akan tetap menghancurkan istana panjang umurmu. Jika dia berani menghentikanku, aku akan membunuhnya juga. Kata lelaki tua itu sambil mendengus dingin. Ya, sejauh yang saya tahu, kemampuan tempur terbaik Ye Tianfei hanya ada di alam pengintip bintang. Cermin pengintip bintang tidak berarti apa-apa bagi dunia tengah Tiongkok saat ini. Itu tidak layak untuk disebutkan. Seorang pria parubaya berjubah hijau berkata sambil mensibir. Pada saat ini,
Ada total lebih dari 40 penguasa alam Tianshu yang mengelilingi puncak gunung, memandang orang-orang di Istana Panjang Umur dengan jijai. Hanya ada 8 Master Alam Tianshu di Istana Panjang Umur. Sekarang menghadapi lebih dari 40 Master Alam Tianshu, mereka tidak bisa menjadi lawan mereka. Oke, berhenti bicara omong kosong, ayo kita lakukan, hancurkan Istana Panjang Umur, lalu bagi wilayah Istana Panjang Umur. Mulai besok, Tiongkok dunia tengah kita tidak lagi memiliki kekuatan Istana Panjang Umur. Seorang lelaki tua berambut putih berkata dengan keras. Orang tua ini adalah master sempurna dari alam Tianshu, dan dapat dianggap sebagai master tertinggi di dunia tengah Tiongkok sekarang. Lakukan dan hancurkan Istana Panjang Umur. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, semua orang meraung, dan darah mereka mendidih karena kegembiraan. Anda harus tahu bahwa Istana Panjang Umur telah dikenal sebagai kekuatan paling kuat di dunia tengah Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir, tetapi hari ini mereka pergi untuk bergabung untuk menghancurkannya. Ini adalah momen untuk menyaksikan sejarah. Membun Nih. Lebih dari 40 Master Alam Tianshu memimpin dan bergegas maju, dan semua pasukan lainnya mengikutinya. Pertempuran sengit yang mengerikan akan segera dimulai. Semuanya, tidak ada seorang pun di Istana Panjang Umur kita yang rakus hidup dan takut mati. Bahkan jika kamu bertarung sampai orang terakhir, kamu tidak akan pernah menyerah. Penguasa Istana Panjang Umur berkata perlahan. Membun Nih. Penguasa Istana Panjang Umur melambaikan tangannya dan meraung. Membun Nih. Orang-orang dan kuda di Istana Panjang Umur meraung serempak dan bergegas maju untuk Membun Nih. Semua orang tahu bahwa dalam situasi ini, bahkan jika mereka berlutut dan memohon belas kasihan, musuh belum tentu membiarkan mereka pergi. Sepertinya Istana Panjang Umur kita tidak bisa diselamatkan hari ini. Faktanya, saat ini, hati guru Istana Panjang Umur dan para pejabat senior itu dipenuhi dengan keputusasaan, mengetahui di dalam hati mereka bahwa Istana Panjang Umur mungkin tidak dapat diselamatkan hari ini. Saat ini, Tuan Istana, kabar baik. Tuan Ye ada di sini. Istana Panjang Umur kita telah terselamatkan. Suara gembira terdengar dari kejauhan. Tuan Ye ada di sini. Mendengar suara ini, penguasa Istana Panjang Umur dan semua pejabat senior Istana Panjang Umur langsung menjadi bersemangat dan melihat ke atas pada saat yang bersamaan. Kemudian mereka melihat seorang lelaki tua yang bersemangat berjalan kembali bersama seorang pemuda di langit yang jauh. Orang tua yang bersemangat itu adalah tetua biasa dari Istana Panjang Umur. Pemuda itu adalah Ye Tianfei. Sangat bagus. Tuan Ye memang ada di sini. Istana Panjang Umur kita telah terselamatkan. Mata kepala Istana Panjang Umur dan para pejabat senior itu tertuju pada Ye Tianfei, dan suasana hati yang tadinya dipenuhi dengan keputusasaan tiba-tiba dipenuhi dengan harapan. Itu memang Ye Tianfei. Bukankah dia sudah meninggalkan benua Hongmeng? Mata kekuatan lain di sekitarnya semuanya terfokus pada Ye Tianfei, dan mereka semua terkejut dan bingung. Ye Tianfei sangat terkenal di benua Hongmeng. Dunia Mahyet, makam Tianyu, Istana Tianshan, kekuatan utama yang pernah mengejutkan benua Hongmeng semuanya dihancurkan oleh Ye Tianfei. Meskipun Ye Tianfei telah meninggalkan benua Hongmeng tahun ini, legenda Ye Tianfei masih menyebar di benua Hongmeng. Ye Tianfei, mantan orang nomor 1 di benua Hongmeng, masih memiliki pengaruh besar. Jadi sekarang kedatangan Ye Tianfei yang tiba-tiba telah memberikan banyak tekanan pada kekuatan itu. Mendengus. Bahkan jika Ye Tianfei datang, lalu bagaimana, dengan kekuatan kita saat ini, apakah kita masih perlu takut padanya? Semuanya, karena Ye Tianfei ada di sini, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkannya dan menghindari masalah di masa depan. Pria tua kekar dengan penampilan agung tiba-tiba tertawa liar, menatap Ye Tianfei dengan mata pembunuh, dan meraung keras. Memanggil. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, matanya kabur. Kamu ingin membunuhku? Ye Tianfei meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan suaranya dingin, sepertinya tanpa emosi. Ya, Ye Tianfei, benua Hongmeng saat ini bukan lagi milik zamanmu. Tapi itu milik kami, penguasa alam Tianshu. Kekuatanmu hanya di alam pengintip bintang. Kamu adalah anak junior. Apa yang kamu lakukan di depan kami? Mah Tei. Orang tua itu mengertakkan gigi dan meraung dengan keras. Gemuruh. Saat berikutnya,
dia mengambil tindakan secara langsung, mengangkat tombak emas, dan menebas ke arah Ye Tianfei. Tekanan energi yang dia keluarkan membuat dunia berguncang dan penuh kekuatan. Dimanapun tombak emas bersentuhan, ruang di depannya terus-menerus hancur, dan retakan ruang gelap muncul. Namun, Ye Tianfei meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tidak mengelak atau menghindar, seolah dia tidak melihatnya. Tuan Ye, hati-hati. Ketika Tuan Istana Panjang Umur dan para pejabat senior melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut dan meneriakkan pengingat satu demi satu. Haha, soalnya, Ye Tianfei tampaknya telah ditekan oleh energi pemimpin klan Tang, dan bahkan tidak bisa bergerak, apalagi melawan. Ye Tianfei memang sudah mati. Sekarang benua Hongmeng adalah era kita para penguasa alam Tianshu. Tentu saja, dulu, Istana Tianshan hanya dikenal sebagai ahli nomor satu di benua Hongmeng karena kekuatannya di alam pengintip bintang. Kalau dipikir-pikir, itu membuatku tertawa. Benua Hongmeng kini telah memasuki era baru, dan masa-masa konyol di masa lalu telah berlalu selamanya. Setelah membunuh Ye Tianfei, mulai hari ini, orang yang dikenal sebagai orang nomor satu di benua Hongmeng akan digantikan. Ketika Master Alam Tianshu lainnya melihat Ye Tianfei berdiri di sana, tidak bergerak, mereka semua mengira Ye Tianfei telah ditekan oleh tekanan energi lelaki tua itu dan tidak bisa bergerak, jadi mereka semua tertawa keras, dan mereka semua terlihat sangat puas. Semuanya, setelah membunuh Ye Tianfei dan menghancurkan Istana Panjang Umur, kita akan pergi ke Tanah Air Timur bersama-sama dan menghancurkan klan Ziwei. Dikatakan bahwa mungkin ada harta karun dan warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Ziwei di klan Ziwei, yang layak untuk dilihat. Tiba-tiba, seorang master di tahap awal alam Tianshu tertawa dan berkata, "Bersambung."